Penculikan. Ketika para dewa di lapangan mendengar ini, mereka semua tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut. Mereka semua punya firasat dalam hati bahwa putra Kaisar Langit Merah Agung ini kelihatannya agak tidak normal. Pertama-tama dia mengganggu 6 surga Ibel, dan kemudian tanpa berusaha melindungi dirinya sendiri, dia melarikan diri kembali ke surga Tae. Setelah tiba di surga Tae, dia benar-benar mengatakan sesuatu tentang rencana menculik orang. Siapa yang ingin kau culik? Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuantian, tentu saja menyadari ketidaknormalannya, tetapi dia mengabaikannya dan hanya bertanya sambil mencibir. Tentu saja kami akan menculik siapapun yang berharga. Fang Xing berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menjawab secara langsung, matanya bergerak bolak-balik antara Yan Zhaoge dan Lu Xiaojun. Kamu, hahaha, Yan Zhaoge tertegun sejenak setelah mendengar ini, namun kemudian dia tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia masih belum bisa memahami pikiran Fang Xing sampai saat ini, dia tidak dapat menahan tawa atas absurditas ini. Daripada mempercayai bahwa putra Kaisar Langit Merah Agung ini mempunyai suatu konspirasi, lebih baik ia percaya saja bahwa dirinya gila. Memikirkan hal ini, dia menahan tawanya untuk waktu yang lama, lalu dengan lembut merentangkan kedua telapak tangannya dan terkekeh, kalian tidak bisa melarikan diri sekarang, tetapi kalian ingin menculik kami. Para Ibel di sekitar, bahkan Raja Ibel Ed Sorrow yang murka dan Raja Ibel Gridpor yang marah, tidak dapat menahan tawa. Ini sungguh sulit diterima. Platform abadi kini dikelilingi oleh prajurit dan pengawal pribadi yang dibawa oleh Putri Kaisar Langit Biru Agung Lu Xiaojun, Putra Kaisar Langit Taixuan Yan Zhaoge, serta Raja Ibel. Lupakan kekhawatiranmu, Raja Ibel miskin besar, Raja Ibel Tae, Raja Ibel yang sangat jahat dan yang lainnya. Dapat dikatakan ada 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Datang ke pertemuan abadi ini adalah sangat khidmat bagi mereka masing-masing. Oleh karena itu, meskipun secara teori tidaklah mudah untuk membawa terlalu banyak prajurit abadi dan Jenderal Ibel, mereka tetap berusaha membawa sebanyak mungkin pelindung dan pengawal pribadi yang mereka percaya. Benar-benar ada banyak sekali orang. Jika kita hitung secara sederhana, putra Kaisar Taixuantian, Yan Zhaoge sendiri telah membawa tidak kurang dari 3.000 pengawal abadi, 7 atau 8 pengawal alam Daluo Jinxian, dan puluhan Jenderal Abadi Agung Alam Tai Sangxian. Jumlah orang yang dibawa Putri Kaisar Changtian Agung, Lu Xiaojun hampir sama dengan jumlah orangnya. Setan-setan lainnya tentu saja tidak sekaya mereka, tetapi mereka semua memiliki beberapa orang kepercayaan. Yang lebih penting, basis kultivasi kedua pangeran dan putri ini juga sangat mengerikan. Mereka berdua telah menjadi Dewa Emas. Meskipun mereka belum menembus yang satu, karena identitas mereka, jalan yang mereka tempuh jauh melampaui para Dewa Emas biasa. Sampai batas tertentu, mereka mirip dengan beberapa Ibel di 6 surga Ibel. Selain itu, mereka telah membudidayakan berbagai kekuatan magis dan metode rahasia, serta berbagai harta peri. Bahkan ke-6 Ibel itu mungkin bukan lawan mereka. Ini bahkan lebih mengerikan. Kalau kita mundur selangkah, bagaimana mungkin kita bisa meremehkan Raja Ibel? Lupakan kesedihan, Raja Ibel kemiskinan besar, Raja Ibel Tae dan Raja Ibel kecil jahat. Jika mereka mudah dihadapi, mereka tidak akan mampu bertahan di celah-celah antara 3 istana kekaisaran selama bertahun-tahun. Adapun putra Kaisar Langit Merah besar ini, selain pria berjubah abu-abu dan biksu berjubah putih di sampingnya, ia hanya memiliki kurang dari 100 penjaga abadi dan seorang raja abadi di alam abadi emas Daluo. Apa yang bisa dia gunakan untuk melawan begitu banyak tuan? Namun, menghadapi begitu banyak tawa aneh dan mengejek, Kaisar Langit Merah Agung tampaknya tidak menganggapnya lucu. Sudah hampir waktunya istirahat, saatnya mulai bekerja. Dia langsung berdiri, jubahnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin, dan pedang tiran di tangannya. Kemudian dia mengarahkan pisaunya ke Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuantian, dan berkata sambil tersenyum, mari kita mulai denganmu terlebih dahulu. Di Liu, aku pikir kamu gila. Kamu hanya berada di alam Tai. Wajah Yan Zhaoge berubah muram. Ia terlalu malas untuk memikirkan apakah mantan lawannya ini, yang di matanya hanyalah sampah, sedang mencari kematian atau mempunyai konspirasi lain. Dia hanya merasa bahwa semua yang terjadi di depan matanya begitu absurd. Dia mencibir dan membalas dengan telapak tangan. Dunia itu luas dan kekuatan abadinya tak terduga. Kekuatan telapak tangan itu seakan menyingkapkan sepotong langit dan berguling langsung ke arah Fang Xing. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam pukulan ini. Dia sudah berencana untuk melukai putra Kaisar Langit Merah Agung ini dengan serius, lalu menangkap Taixu Baoshu untuk menyiksanya. Tidak mungkin tingkat kultivasi Tai Supreme Immortal mampu menahan telapak tangan ini. Karena ini telah melampaui batas apa yang dapat dicapai oleh seorang dewa tertinggi Tai. Para Ibel, termasuk Putri Lu Xiaojun, bahkan tidak memperhatikan putra Kaisar.
Mereka hanya memperhatikan pria berjubah abu-abu dan biksu berjubah putih di panggung peri. Menurut pendapat mereka, Putra Kaisar Langit Merah Agung dapat dengan bebas bepergian antar alam dan melakukan perbuatan jahat yang dibenci oleh manusia dan dewa. Tidak diragukan lagi bahwa ia meminjam bantuan kedua orang ini. Apalagi temperamen kedua orang itu juga membuat mereka tidak berani meremehkannya. Pada saat ini, mereka semua waspada terhadap mereka. Mereka tiba-tiba mengambil tindakan untuk membantu Kaisar Langit Merah Agung. Yang sedikit mengejutkan mereka ialah kedua lelaki itu masih duduk berhadapan sambil minum teh, tanpa ada niatan untuk bergerak sedikit pun. Namun Putra Kaisar Langit Merah Agung bergerak. Saya akan mengembalikannya kepadamu terlebih dahulu. Tepat ketika telapak tangan Putra Kaisar Taixuantian, Yan Zhaoge berubah menjadi embusan angin dan menyapu ke arahnya, dia tiba-tiba melompat dari panggung abadi, dengan aura yang ganas di sekelilingnya. Dia tidak menghunus pedangnya, melainkan mengayunkan telapak tangannya ke belakang, lalu seberkas cahaya pun disemburkan olehnya. Itu anak panah. Itu adalah anak panah yang ditusukkan Yan Zhaoge ke rongga bahunya ketika dia baru saja tiba di negeri dongeng. Tidak ada busur ajaib yang dapat memberinya kekuatan, ia hanya melemparkan anak panah itu. Dengan suara wosh, anak panah yang tampaknya biasa itu melesat dalam sekejap. Kekuatan ganas tak berujung yang terkandung di telapak tangan Taixuantian langsung terkoyak oleh aliran cahaya ini. Itu seperti gelombang yang melonjak yang terkoyak oleh hantaman meteor dari langit, tetapi meteor itu tidak berhenti dan langsung menuju ke Yan Zhaoge. Yan Zhaoge bukanlah orang biasa dan dia melihat kekuatan yang terkandung dalam anak panah ini dalam sekejap. Dalam sekejap, wajahnya berubah, dan dia menangkap aliran cahaya yang telah terbang di depannya dengan punggung tangannya. Namun, terjadilah ledakan keras, dan hukum-hukum yang muncul dari sela-sela kelima jarinya bertabrakan dengan kekuatan dahsyat yang melekat pada anak panah itu, bagaikan embusan angin. Anak panah itu nyaris hancur dalam sepersekian detik, tetapi kekuatan yang melekat pada anak panah itu langsung mengalir melalui kelima jarinya. Dengan suara bang, kekuatan itu langsung menghantam dadanya. Kekuatan dahsyat yang tiba-tiba ini mendorong Yan Zhaoge mundur tak terkendali, kakinya merobek kekosongan. Kelihatannya dia seperti layang-layang yang sedang terbang, mundur 1000 kaki sebelum berhenti. Dan pakaian di depannya sudah robek-robek. Kamu, menyembunyikan kultivasimu. Yan Zhaoge, yang dengan paksa menghentikan gerak mundurnya, ekspresinya berubah, menjadi marah dan geram. Dengan suara Swiss, dia mengeluarkan busur kuno, membengkokkan busur, dan menarik anak panah, yang diarahkan langsung ke Fang Xing. Kultivasinya tak dapat ditekan lagi, dan dengan suara keras, ia meledak, membuat pakaiannya berdesir, seolah-olah sebuah gunung berapi telah meletus tepat di belakangnya, dan cahaya abadi itu begitu terang sehingga orang tidak dapat membuka mata mereka. Tadi hanya pokoknya, sekarang aku kasih bunganya juga. Tetapi Fang Xing tidak memberinya kesempatan untuk menembak. Sosoknya secepat asap dan dia menyerbu ke depan. Jubah merah darah di belakangnya saat ini seperti garis merah, terbentang lurus di udara. Pisau Qitianba, men di tangannya meledak dengan keganasan tak berujung seperti badai yang mengamuk. Di atas kepalanya, 9 matahari yang terik muncul berturut-turut, dan di belakangnya tampak seolah-olah ada jutaan jiwa yang dizalimi berteriak dan menangis. Dengan tebasan pisaunya, 9 matahari yang membakar dan jutaan jiwa yang terzalimi menyerbu di depan Yan Zhaoge pada saat yang sama. Di Liu, beraninya kamu. Yan Zhaoge berada dalam situasi ini dan tidak dapat menembakkan anak panah. Dia hanya bisa mengangkat busur abadi di tangannya untuk menangkis pisau yang begitu ganas dan tak terduga. Pada saat yang sama, kekuatan abadinya meledak. Kekuatan Dao besar muncul entah dari mana, bagaikan seekor naga raksasa, menghalangi 9 matahari yang terik dan jutaan jiwa yang terzalimi yang menerkam di depannya serta menghalangi mereka 10 kaki di depannya, mencegah mereka untuk mendekat. Retakan. Dia berhasil menangkis pisau itu, namun tanpa diduga, busur berharga di tangannya ikut patah. Yan Zhaoge terhuyung dan mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat. Dia jelas tidak khawatir dengan busur berharga di tangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh Kaisar Langit Merah Agung. Terutama di bawah pengawasan publik, dia bahkan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya dan merasakan rasa malu yang tak terlukiskan. Bukan hanya Yan Zhaoge yang terkejut. Orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini juga tercengang, dan bahkan Lu Xiaojun langsung mengerutkan kening. Bagaimana ini mungkin? Berapa tingkat kultivasi Kaisar Langit Merah Agung itu? Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benak setiap orang. Mereka semua menyimpulkan bahwa tampaknya putra Kaisar Langit Merah Besar telah menyembunyikan tingkat kultivasinya sebelumnya. Bagaimana dengan kegagalan menerobos wilayah tersebut? Itu hanya lelucon besar. Dilihat dari kondisinya yang ganas saat ini, dia tidak hanya berhasil menerobos alam, tetapi bahkan mungkin telah menerobos ke 1. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terus-menerus memukul mundur Yan Zhaoge?
Namun yang membingungkan adalah, dalam pertarungan yang begitu dahsyat, bahkan Yan Zhaoge telah memanggil kekuatan Dao Agung untuk membantunya menahan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam pedang tiran Qitian. Namun Putra Kaisar Langit Merah Agung itu tidak pernah memperlihatkan sedikit pun aura Dao Agung dari awal hingga akhir. Tidak mungkin Yan Zhaoge telah menggunakan seluruh kekuatannya dan itu masih belum cukup baginya untuk menggunakan kekuatan Dao besar untuk melawan, kan? Para pelindung dan pelayan abadi dari garis keturunan Taixuantian tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju, siap untuk bertindak. Mereka merasakan krisis dan tidak berani berdiam diri lagi. Kalian semua minggir. Tetapi pada saat ini, Yan Zhaoge berteriak dengan dingin. Dia sudah sangat marah, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Matanya hampir menyemburkan darah. Matanya merah padam, dan aura Dao Agung merasuki sekelilingnya, membuatnya tampak agung dan perkasa, hampir setara dengan langit dan bumi, memandang rendah semua makhluk hidup. Suaranya terdengar seperti berasal dari neraka di Liu, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu, tapi aku tidak salah. Kau belum berhasil menembusnya. Mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Aku tidak percaya kau bisa menahan 9 dao atas Suantianku. Tidak percaya. Kaisar Langit Merah Agung, yang telah mengalahkan Yan Zhaoge 2 kali berturut-turut, tidak tergerak sama sekali. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Lalu, dari belakangnya, energi abadi mengepul, dan sebuah dunia hantu muncul. Itu seperti mimpi, luas dan tidak dapat dijelaskan. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Ledakan. Dalam sekejap, sebelum tubuh asli Yan Zhaoge dan Fang Xing sempat bergerak, aura mereka bertabrakan. Suatu kekuatan dahsyat yang tak terlukiskan menyebar dalam sekejap, menyapu ke segala arah, menghancurkan awan dan membelah langit. Orang-orang di sekitar awalnya berkonsentrasi pada hasil pertempuran ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tabrakan aura mereka akan memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan abadi dan pecahan jalan yang meledak itu bagaikan meteor yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke segala arah, menyebabkan semua orang diam-diam ketakutan. Mereka hanya bisa tergesa-gesa menaikkan auranya untuk membela diri, tidak lagi peduli siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Namun, dalam hati mereka tidak bisa menahan pikiran ngeri bagaimana mungkin Putra Kaisar Langit Merah Agung bisa begitu kuat. Mungkin seorang Daluo Jinxian dengan 1 jalan dapat mengalahkan seorang abadi dengan 2 atau bahkan 3 jalan. Lagi pula, meskipun jumlah jalannya berbeda, tingkat kekuatan yang mereka pahami adalah sama. Akan tetapi, mustahil bagi seorang Tai Sangxian untuk mengalahkan seorang Daluo Jinxian, karena prinsip yang mereka pahami berbeda, dan tingkat kekuatan yang mereka kendalikan juga berbeda. Yang satu merupakan hukum, dan yang satu lagi merupakan jalan. Yang satu tersembunyi di antara langit dan bumi, dan yang satu lagi sudah dekat dengan langit dan bumi. Kalau keduanya bertarung, bagaikan pedang peri yang memotong tahu, tanpa ada ketegangan. Namun kini, ketegangan telah muncul. Taixuantian di Yan Zhaoge mempraktikkan 9 Dao Suantian. 9 hukum tersebut melebur jadi satu, mengendalikan segalanya, menekan segalanya, dan memandang rendah segalanya. Semua makhluk hidup di dunia, jika mereka datang sebelum dia, akan terpengaruh oleh daunnya dan dengan sukarela memujanya, bagaikan raja alamiah, yang menekan lawan-lawannya dengan begitu mantap dan kejam. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Fang Xing, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia tidak sedang berhadapan dengan seseorang, tetapi sebuah dunia, langit berbintang yang luas dan tak berujung. Titik. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana dia bisa memamerkan kekuasaannya di antara langit dan bumi. Karena itu, ketika aura itu bertabrakan, Yan Zhaoge terkejut saat mengetahui bahwa auranya benar-benar jatuh ke udara, seolah-olah langsung melewati tempat di mana Kaisar Langit Merah Agung berdiri. Pada suatu saat, aura Kaisar Langit Merah Agung muncul di sekelilingnya, bagaikan air laut yang menyelimutinya, dan meremasnya dari segala arah, tanpa henti. Tidak, bagaimana ini mungkin? Tanda aneh ini berada di luar pemahaman Yan Zhaoge. Dengan rasa takut di dalam hatinya, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, dan sosoknya menjadi halus dan sekecil biji sesawi dalam sekejap. Dia bersembunyi di jalan, mencoba melarikan diri dari kekuasaan Kaisar Langit Merah Agung. Tetapi ketika dia mengira dirinya telah berubah menjadi tahu dan tidak akan terlihat oleh siapapun, Fang Xing tertawa. Anehnya, sebuah mata muncul di atas kepalanya. Itu adalah retakan di langit, memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi bentuk mata. Saat Fang Xing berbalik, mata itu tiba-tiba melihat ke arah kekosongan di mana Yan Zhaoge berada. Hanya dengan satu tatapan, Yan Zhaoge segera merasa bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kekuatan sihir macam apa ini? Yan Zhaoge terkejut, jantungnya bergetar, dia menjerit keras, dan terbang menjauh. Faktanya, sampai ke titik ini, dia belum pernah bertarung dengan Fang Xing. Setelah Fang Xing mengambil inisiatif menyerang 2 kali,
Yan Zhaoge mencoba menekannya dengan kekuatan dao besar. Namun, dia tidak menyangka bahwa tabrakan aura dao agung justru membuatnya menemukan fakta yang menggetarkan, yaitu, dao agungnya yang agung ternyata ditekan oleh dao Kaisar Langit Merah Agung. Kelihatannya seperti lelucon dari sudut pandang manapun bahwa Taoisme dari Dewa Tai mengekang Taoisme dari Dewa Daluo. Tetapi Yan Zhaoge jelas merasakan kenyataan ini. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mau mencoba. Dia hanya ingin melarikan diri sesaat dan mengamati terlebih dahulu. Seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok yang berbahaya. Dia adalah putra Kaisar Taixuan. Tubuhnya rapuh dan hidupnya berharga. Bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka yang tampaknya sulit dipahami tetapi tampaknya memiliki bahaya yang tak ada habisnya. Sekarang dia menyesal karena menjadi orang pertama yang bertarung dengan Kaisar Langit Merah Agung. Dia seharusnya membiarkan orang lain menguji kemampuannya terlebih dahulu, baru kemudian dia akan bertarung dengannya setelah dia lebih memahami situasinya. Beraninya dia bersikap tidak hormat kepada putra Kaisar, hancurkan dia. Pada saat ini, para pelindung garis keturunan Taixuantian meraung pada saat yang sama dan menyerbu ke depan. Sebenarnya, sebagai orang luar, mereka tidak mengerti perasaan Yan Zhaoge. Mereka hanya melihat aura kedua belah pihak bertabrakan, dan kemudian menyebabkan kekacauan. Di tengah kekacauan ini, aura putra mereka sendiri masih kental dan tak terbatas, kuat dan tak terduga, tetapi niat membasmi sang putra tiba-tiba menghilang dan dia mengundurkan diri, sedangkan putra Langit Merah Agung bersemangat untuk mencoba dan tampak ingin mengejar ketinggalan. Para pelindung ini tahu betapa kuatnya mereka dan secara alami tahu kapan harus mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka meraung, dan 8 Daluo Jinxian langsung mendatangi Fang Xing. Mengikuti teriakan ini, kekuatan lain juga bergerak. Awalnya, suasana sudah tegang dan penuh dengan hawa membasmi, dan peperangan bisa saja terjadi kapan saja, tetapi banyak orang tidak berani mengganggu Yan Zhaoge saat dia hendak menyerang, jadi mereka pun menahan diri secara paksa. Kini, dengan penarikan diri aneh Yan Zhaoge, para pelindung garis keturunan Taixuantian ikut bertindak, dan yang lain seperti Raja Ibel Wang Yu Xiao Beiming, Raja Ibel Daqiong Songgai, Raja Ibel Kecil Jiwutian Wan Jianghen dan yang lainnya tentu saja punya rencana mereka sendiri dan tak bisa lagi menahan diri. Mereka semua melihat kesempatan dan menerkam putra Kaisar Langit Merah Agung. Satu gerakan saja akan mempengaruhi seluruh tubuh dan kekacauan antara langit dan bumi pun dimulai. Yang mulia di Liu, aku, Wang Yutian, tidak punya dendam terhadapmu, jadi mengapa kamu merampok istana IBL-ku dan membakar taman periku? 8 penjaga Taixuantian mengambil tindakan, terutama untuk mengawal Yan Zhaoge keluar dari lingkaran pertempuran, dan untuk berjaga-jaga terhadap kedatangan Kaisar Langit Merah Agung. Namun, Raja Ibel lupakan kesedihan Xiao Beiming memiliki senioritas tinggi dan kuat, dan dia dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Dialah orang pertama yang bergegas menuju Fang Xing yang berdiri di kehampaan. Kekuatan abadi di sekelilingnya bagaikan air pasang, dan jalannya bagaikan naga raksasa yang mengitari langit, berguling lurus ke arah Fang Xing. Basmi semua orang dari garis keturunan Langit Merah Besar. Raja Ibel Malang Song Begar pun berteriak dengan suara seram, melolong panjang, lalu menyerang. Dia mengerti mengapa Raja Ibel lupakan kekhawatiran begitu bersemangat menyerang, dan bahkan tidak peduli meski dibenci oleh Langit Merah Agung. Lagi pula, Wang Yutian dan Daqiongtiannya sendiri adalah dua wilayah yang paling menderita kerusakan akibat ulah putra Kaisar. Jika mereka ingin menutupi kerugian, mereka harus menangkap putra Kaisar Dacitian dan kemudian menggunakan Taman Peri Kekacauan dan Pohon Harta Karun Taixu untuk menebusnya. Tetapi jika putra Kaisar Dacitian jatuh ke tangan Taixuantian dan Dachangtian, bagaimana mereka bisa mendapatkannya kembali dengan status mereka? Oleh karena itu, ambil tindakan hanya saat ini. Kau harus menaklukkan putra Kaisar Langit Merah Agung terlebih dahulu sebelum kau boleh bicara. Saya datang ke sini atas nama ayah saya, bagaimana mungkin saya melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Pada saat ini, mata Raja Ibel kecil Wan Jianghen dari langit jahat ekstrim juga menjadi sedikit dingin. Diam-diam dia mengambil keputusan, lalu berjalan perlahan ke satu sisi. Dia sudah memperhitungkan dengan jelas dalam benaknya bahwa betapapun tidak bergunanya putra Kaisar Langit Merah Agung, dia memiliki 2 harta karun, pedang tiran penentang surga dan jubah merah darah. Terlebih lagi, dilihat dari 2 gerakan yang baru saja dilakukannya bersama Yan Zhaoge, kekuatan pribadinya jauh melampaui para dewa Tai biasa. Maka dia pasti akan mampu bertahan dalam beberapa gerakan melawan Raja Ibel. Lupakan kekhawatiranmu dan Raja Ibel miskin yang hebat. Maka sudah waktunya baginya untuk bertindak. Bagaimanapun juga, dia juga seorang Raja Ibel kecil. Dia pikir kekuatannya tidak lebih lemah dibanding Ibel yang lain, hanya saja dia tidak lebih senior dari mereka. Ledakan. Ada beberapa Ibel di depan, dan 8 Dewa Emas Agung dari Taixuantian melindungi mereka di belakang. Total ada 10 Dewa Emas Agung,
masing-masing menggunakan kekuatan magis mereka untuk menekan Fang Xing seperti gelombang pasang, dan segera mendorong Fang Xing kembali. Pada saat ini, saat Fang Xing belum sempat terbang, dia mendengar teriakan dari segala penjuru, dan sejumlah besar prajurit Ibel menyerbu, masing-masing beranggotakan 3.000 orang dalam satu tim, semuanya dibimbing oleh 8 pelindung Taixuantian dan dipimpin oleh Dewa Tai, dengan para Dewa Agung sebagai cabangnya dan prajurit Ibel elit sebagai fondasinya. Mereka menyerbu secara miring dari kehampaan, dan tidak terburu-buru untuk menyerang musuh, tetapi mengepung Fang Xing dan mengunci erat bagian dunia ini. Tidak ada jalan keluar dari jaring itu. Jebak dia. Para Ibel meraung, dan kesombongan mereka mencapai puncaknya dalam sekejap, menutupi langit dan bumi dengan kekuatan yang tidak terduga. Semua perubahan ini terjadi sangat cepat dan tiba-tiba. Dalam sekejap, Kaisar Merah Agung, yang telah bertarung melawan Kaisar Taixuan selama 2 ronde dan bahkan unggul, dikepung oleh pasukan berbaju besi. Dalam pengepungan itu, 2 setan berkuda di jalan dan menyerangnya. Yang mulia, haruskah kita mengambil tindakan? Pada saat ini, seorang pelindung di bawah komando Putri Kaisar Surgawi Agung bertanya dengan suara dalam dan tatapan tajam. Sekarang, di surga Tae yang luas, hampir semua prajurit dan Ibel abadi telah dimobilisasi, tetapi hanya Changtian Agung mereka yang tetap menganggur. Semua orang bersemangat untuk mencoba, tetapi Putri Kekaisaran ini memiliki ekspresi tenang, dan tampaknya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Jangan ikut bersenang-senang dulu. Putri Langit Biru Agung, Lu Xiaojun, menatap pria berjubah abu-abu dan biksu berjubah putih di panggung peri dengan tatapan tenang, dan berkata dengan lembut dikelilingi oleh pasukan yang begitu besar dan diserang oleh beberapa Ibel, bahkan jika Lingsu Sang Dewa Abadi datang, dia tidak akan bisa melarikan diri, apalagi dia. Sekarang aku sedikit penasaran, bahkan jika dia memiliki kemampuan seorang Raja Abadi, dia telah masuk ke dalam perangkap dengan datang ke surga Tae. Apa yang sedang direncanakannya? Mungkin, Yang Mulia di Liu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di samping Putri Langit Biru Agung, seorang pelindung mengerutkan kening dan berbisik, dia tidak melihat harapan untuk melarikan diri. Orang-orang seperti kita tidak melebih-lebihkan diri kita sendiri. Putri Kaisar Langit Biru Agung, Lu Xiaojun, berkata dengan tenang, sama seperti Yan Zhaoge, dia tampak galak dan sembrono di permukaan, tetapi begitu dia merasakan sedikit krisis, dia akan segera mundur dan melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Begitu pula denganku. Bahkan jika Kaisar Langit Merah Agung lebih sembrono dari kita, dia harus memahami kebenaran ini. Semua kesombongan dan keganasannya hanyalah kedok untuk menipu orang lain. Jika dia benar-benar sembrono, dia tidak akan dapat mengambil kembali tahta dari Kaisar Xi, dia juga tidak akan dapat membasmi Bai Xianxi dan menerima Mochier. Sang pelindung mendengarkan, tampak ragu, dan berkata dengan ragu-ragu haruskah kita. Lu Xiaojun memotong pembicaraannya dan berkata dengan tenang, mari kita tunggu dan lihat. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia tidak melihat harapan untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sangat sulit ini, aku khawatir bahkan Raja Abadi akan merasa sulit untuk memecahkan situasi. Aku lebih suka melihat apa pukulan balik Kaisar Langit Merah Agung ini. Yang Mulia di Liu, Anda sudah dikepung, mengapa Anda tidak menyerah? Udara antara langit dan bumi sangat menyesakkan, terutama bagi Fang Xing yang bersembunyi jauh di dalam kamp musuh. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikit pun nafas. Dia dikelilingi oleh kerumunan prajurit abadi dan Jenderal Ibel. Dalam pengepungan itu, ada 2 Ibel yang menyerangnya secara langsung, dan ada aura jahat yang tak terhitung jumlahnya yang diam-diam memata-matainya, siap menyerang kapan saja. Dalam situasi ini, Lu Xiaojun benar. Bahkan jika Lingsu Immortal Venerable, yang diakui oleh Great Scarlet Heaven sebagai Master nomor 1 selain Immortal Emperor, datang, dia akan merasa sulit untuk melarikan diri, belum lagi Fang Xing yang belum menerobos. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui alam abadi Tai, kekuatannya tetap tidak berguna dalam pengepungan yang berat ini. Beberapa pelayan abadi yang tersisa dari garis keturunan Langit Merah Agung telah dikepung oleh para prajurit Ibel dan pelayan abadi, dan mereka tidak berdaya. Beberapa orang yang tersisa terbasmi hingga hampir punah. Mereka bahkan kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi menerobos pengepungan untuk menyelamatkannya. Putra bermartabat dari Kaisar Langit Merah Agung kini dikepung oleh pasukan besar sendirian. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Ledakan, ledakan. Orang pertama yang menyerbu dan menyerang adalah Raja Ibel Edwari. Dia melambaikan kipas bulu di tangannya, dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya pun berterbangan dalam satu gerakan. Setiap bulu melambangkan sebuah hukum, dan semua hukum tersebut bertemu membentuk sebuah jalan yang seakan mencakup segalanya. Ia menyebar dan menutupi seluruh langit, disertai suara bising jalan yang sangat keras, yang tampaknya membuat orang-orang kehilangan akal dan melupakan situasi mereka sendiri bahkan keberadaan mereka sendiri begitu mereka mendengarnya. Dan inilah kekuatan sebenarnya dari Raja Ibel lupakan kesedihan.
Lupa, titik titik titik, titik titik titik. Begitu Anda terperangkap di jalan ini, Anda akan melupakan masa lalu Anda, keberadaan Anda sendiri, kekuatan magis Anda, bahkan kehidupan dan kematian. Raja Ibel Agung melolong dan bergegas mendekat sambil menangis. Teriakannya aneh dan melengking, namun menyebar antara langit dan bumi, bahkan memengaruhi fenomena langit, menyebabkan hujan lebat turun dimanapun ia lewat. Dimanapun hujan deras turun, makhluk hidup apapun yang tersentuh oleh sedikit saja jejak hujan akan segera jatuh ke dalam kondisi pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Peristiwa masa lalu yang tak terhitung jumlahnya, yang telah lama terlupakan, semuanya muncul dalam pikiran mereka, dan setiap peristiwa begitu tak tertahankan dan menyedihkan, sehingga orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menangis bersamanya. Suara tangisan ini persis seperti jalan menyedihkan yang dijalani oleh Raja Ibel Agung. Hembusan angin berbulu yang terus berubah dan hujan pahit yang dipenuhi kesedihan yang tak dapat dijelaskan datang ke arah Fang Xing, satu demi satu. Inilah kekuatan Tao. Anda tidak dapat bersembunyi atau menghindar. Sampai batas tertentu, Anda hanya bisa berjuang keras. Hanya jika seseorang memiliki kekuatan Dao besar, maka dia mungkin dapat menahan kekuatan Dao besar. Jika tidak, seseorang hanya dapat mengandalkan hati Dao-nya untuk melawan, yang mana hampir mustahil, karena bahkan jika hati Dao dapat menahannya, tubuh fisiknya tidak akan mampu. Setelah mampu mendominasi 6 surga Ibel selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin kedua Ibel tua ini bisa menjadi manusia biasa? Mereka mengolah satu jalur besar saja, tidak berharap bisa menerobos jalur yang satu itu, tetapi mereka sudah mengolah jalur mereka sendiri sampai ke titik ekstrim. Bahkan kehendak langit saja akan terpengaruh dengan jalan agung mereka, apalagi seluruh makhluk hidup di dunia. Menghadapi kekuatan sebesar itu, bahkan yang mulia abadi tidak berani terlibat, karena begitu terlibat, pikiran mereka akan terkekang, hati Dao mereka akan rusak, dan mereka tidak akan dapat menampilkan kekuatan gaib mereka. Kekuatan Dao agung berasal dari hati, dan mereka menggunakan metode Dao untuk menyerang hati secara langsung, itulah sebabnya mereka disebut Dao Ibel. Namun yang mengejutkan, Kaisar Langit Merah Agung yang dikepung musuh, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Hehe, sampai batas tertentu, Ibel-Ibel ini lebih sulit dihadapi daripada putra Kaisar Taixuantian. Menghadapi serangan dari Raja Ibel lupakan kekhawatiran dan Raja Ibel miskin, Fang Xing tertawa keras. Kemudian, dia mengangkat jarinya dengan ringan, dan seberkas cahaya spiritual tertinggal di ujung jarinya. Kemudian dia menunjuk ke depan dari kejauhan, dan dalam sekejap, sebuah jalan besar penuh kekuatan yang dipenuhi dengan niat membasmi tiba-tiba muncul dari udara tipis, melaju ke depan seperti sungai yang panjang, menahan jalan besar milik Raja Ibel lupakan kekhawatiran dan Raja Ibel miskin, dan saling bertabrakan dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, bahkan angin dingin dan hujan pun menjadi kacau. Di antara langit dan bumi, yang terdengar hanya suara hantu menangis dan serigala melolong, sungguh aneh. Jalan pembasmian. Raja Ibel lupakan kesedihan berseru ini adalah jalan harimau putih. Daofa harimau putih, bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah dan alami? Raja Ibel Agung juga berteriak, jelas sangat terkejut, tetapi segera bergegas lagi, berteriak hukum Dao Agung tidak dapat diwariskan, tidak dapat dicangkok, Anda hanya dapat memahaminya sendiri dan mempraktikkannya sendiri. Meskipun dia dapat mengerahkan 70% kekuatan Dao Agung pembasmian, itu masih jauh lebih rendah daripada kita. Bahkan jika Bai Xianxi datang, dia tidak akan sebanding dengan kita berdua, belum lagi dia hanya memiliki 70% darinya. Di tengah teriakan-teriakan dahsyat itu, angin kencang dan hujan deras bertiup dan bergulir ke arah Fang Xing lagi. Namun setelah mendengar ini, Fang Xing tertawa terbahak-bahak. Satu cara membasmi saja tentu tidak cukup, bagaimana kalau ditambah beberapa cara lagi? Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan dunia kabur di belakangnya menjadi semakin nyata, hampir tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Di dunia itu, sebuah sitar kuno tiba-tiba muncul. Di depan sitar kuno itu, ada sebuah bayangan yang duduk di udara, melambaikan 10 jari dan memainkan sitar tersebut, namun hanya terdengar beberapa suara dentang dan beberapa suara sitar pun bergema. Setiap bunyi sitar sangat luas dan tak terbatas, dan secara langsung mengeluarkan kekuatan besar, yang muncul dari udara tipis, menyebar di angkasa, dan langsung menyerang angin dan hujan yang dingin. Meskipun masing-masing cara hebat itu masih hanya memiliki 70% kekuatannya, di bawah angka ini, metode cara hebat yang ditunjukkan oleh Raja Ibel lupakan kesedihan dan Raja Ibel miskin besar segera terhalang, dan mereka tidak dapat bergerak maju. Ini, jalan macam apa ini? Keterkejutan di hati kedua setan itu tak terlukiskan bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak cara hebat pada saat yang bersamaan. Apakah dia sudah mencapai alam hati Dao Raja Abadi? Bukan hanya mereka berdua, bahkan Raja Ibel kecil yang sangat jahat yang bersembunyi dalam kegelapan pun tercengang, hampir tidak dapat mempercayai matanya.
Bagaimana mungkin begitu banyak kekuatan Dao Agung dapat direproduksi di tangan seseorang yang bahkan bukan seorang Daluo Jinxian? Sekalipun masing-masing jalan hanya dapat mengerahkan 70% kekuatannya, sulit dibayangkan, dengan hanya satu hati manusia, bagaimana seseorang dapat mengendalikan jalan-jalan tersebut. Hahaha, kalian mengendalikan jalan itu dengan hati manusia kalian, tapi aku mengendalikan kekuatan supranaturalku dengan hati surgawiku. Bagaimana rasanya? Tetapi Fang Xing saat ini sedang dalam suasana hati yang santai dan gembira, tertawa terbahak-bahak. Pertarungan ini juga merupakan ujian bagi dirinya. Semenjak dia menyadari kebenaran jalan surga itu sempurna, tetapi hati manusia tidak sempurna dari Sensiu, pemahamannya terhadap 9 kitab suci tertinggi telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Dapat dikatakan bahwa ia telah hampir memahami sepenuhnya Sutra Ketujuh, Mencari Jalan. Dengan membaca kitab suci ini, ia dapat memahami cara-cara agung orang lain, dan bahkan menggunakan kesadaran dunia surga untuk mereproduksi cara agung ini. Oleh karena itu, ketika orang lain melihatnya, mereka mengira bahwa dia menggunakan cara-cara hebat orang lain untuk melawan musuh, tetapi sebenarnya, apa yang dia praktikkan saat ini adalah sutra mencari jalan. Dengan hati surga, kendalikan jalan agung. Ketika hati manusia tidak sempurna, tahu tidak puas ketika jalan surga sempurna, itu tidak akan pernah berakhir. Apa yang disebut kekuatan supranatural itu aslinya adalah hasil pemahaman praktisi terhadap kunci operasi langit dan bumi, lalu dikendalikan dengan hati manusia. Namun karena hati manusia tidak sempurna, maka selalu ada kekurangan dan kelemahan dalam metode pengoperasian langit dan bumi. Tetapi sekarang, Fang Xing menggunakan hati surgawinya untuk mengendalikan kekuatan supernaturalnya, dan itu seperti perubahan di langit dan bumi, dengan segalanya bergerak menuju kesempurnaan. Dan inilah alam tertinggi dari pencarian Dao Sutra. Belum lagi 3 atau 4, 10 cara hebat juga bisa digunakan. Selama alam kesadarannya mampu menanggungnya, selama hati daunnya cukup teguh untuk tidak tersesat ketika menggunakan cara-cara agung ini, maka dia dapat menguasai kekuatan cara-cara agung milik banyak orang. Potensi dalam warisan Taisang Dao telah mengungkapkan kekuatannya dengan pemahaman Sutra Ketujuh. Aku tidak bisa melawannya secara langsung dengan kekuatan sihirku. Raja Ibel Wang Yu dan rekan-rekannya, yang telah menemukan kesulitan Fang Xing, segera bereaksi dan berteriak, kirim pasukan, bentuk formasi besar, tekan dia, dan jebak dia sampai mati. Daunnya tak terbatas dan mendalam, tetapi bagaimanapun juga, dia belum mencapai tubuh emas, tubuhnya tidak kuat, dan hati daunnya bahkan lebih terbatas dalam daya tahan. Dia memiliki kekuatan sementara tetapi tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dalam waktu lama. Cepat kirim pasukan, jebak dia sampai mati, dan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Begitu perintahnya keluar, dia dan Raja Ibel Agung segera mundur, dan para prajurit Ibel yang mengepung mereka tetapi tidak menyerang pun bergegas maju. Sekarang kelompok prajurit Ibel ini telah dikerahkan sejak lama, dan telah membentuk formasi besar yang membentang melintasi langit dan datang untuk membasmi kita. Kaisar Liu berpikir terlalu sederhana. Aku tidak tahu di mana dia mempelajari metode pengendalian Dao ini, tetapi dia masih terlalu naif. Metodenya setara dengan meminjam Dao surga untuk mengendalikan kekuatan gaib. Tampaknya kekuatannya tidak terbatas, tetapi sebenarnya, kekuatannya terbatas. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah menahan upaya gabungan dari dua Raja Ibel dan menakut-nakuti Yan Zhaoge, tetapi dia tidak dapat menghentikan mereka. Lagi pula, kultivasinya terbatas. Kekuatan gaib seperti itu menghabiskan terlalu banyak energi. Dia hanya bisa bertarung sekali tetapi tidak untuk waktu yang lama. Jika dia jatuh ke dalam pengepungan pasukan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Putri Kaisar Langit Biru Agung memperhatikan hal ini, mendesah pelan, dan membuat pernyataan. Seorang pelindung di dekatnya memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam meski begitu, kekuatan yang ditunjukkan oleh Kaisar Langit Merah Agung terlalu mengerikan. Aku tidak bisa membayangkan bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, siapapun yang abadi dapat mengalahkannya. Mendengar hal ini, Lu Xiaojun, Putri Kaisar Langit Biru Agung, tersenyum lembut dan berkata, ia punya musuh bebuyutan. Jika kita tahu kelemahannya, kita bisa mengalahkannya dengan 1 pedang. Musuhnya adalah. Mendengar ini, sang pelindung memandang Lu Xiaojun dengan ragu-ragu sekaligus gembira. Lu Xiaojun tersenyum ringan dan berkata dengan tenang, tentu saja aku. Namun ketika sampai pada titik ini, dia menghela napas dengan sedikit penyesalan dan berkata, sejujurnya, aku ingin mencoba melawannya, tetapi tidak apa-apa, dikelilingi oleh pasukan, dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan aku tidak perlu bergerak lagi. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Liu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mendominasi alam abadi agung dengan kekuatan magis ini? Sebagai putra Kaisar Langit Merah Agung, tidakkah dia tahu seberapa kuat fondasi 6 langit Ibel? Tidak peduli siapapun itu, mustahil untuk mengukir dunia hanya dengan pedang di tangannya, kecuali dia memiliki
Dia tidak mengatakan apapun tentang dirinya sendiri, karena pada saat itu, sudah ada berita tentang perang. Dikelilingi oleh banyak prajurit Ibel, di bagian barat Taetian, sekelompok prajurit berbaju besi hitam tiba-tiba datang dari jauh. Kemanapun mereka lewat, prajurit Ibel yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di sana dilanda kekacauan. Mereka tidak mampu melawan. Yang mereka lihat hanyalah garis kekacauan yang menyebar dari jauh. Semua anggota Sekte Jiedao sudah ada di sini, siapa yang berani menyakiti ketua Sekte kita? Surga Tae Agung telah berubah menjadi medan perang yang luas. Dengan semua makhluk abadi dan Ibel bergerak bersama, dataran Tae tempat platform abadi berada dikelilingi sepenuhnya. Cahaya dan bayangan abadi itu bagaikan lautan luas, menjebak Fang Xing tepat di dalamnya. Itu adalah situasi di mana tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa pada saat ini, sekelompok prajurit berbaju besi hitam tiba-tiba muncul dari sisi barat surga Tae, menyerbu dengan sekuat tenaga mereka. Jumlah prajurit berbaju besi hitam tidak banyak, hanya sekitar 300 orang paling banyak, tetapi mereka semua pemberani dan kuat. Tunggangan mereka sebenarnya adalah katak kodok gemuk yang melompat dan menyerbu. Meskipun prajurit abadi dan Jenderal Ibel di sekitar dataran Tae sangat besar jumlahnya dan sangat kuat, mereka terlalu tersebar dan tidak siap. Formasi pengepungan yang awalnya sempurna dirobek oleh mereka. Ketika jenderal yang memimpin pasukan abadi dan Jenderal Ibel dengan tergesa-gesa mengirim pasukan untuk mengepung sarang, mereka melompati kepalanya dan bergegas ke depan. Nah, apakah ini pasukan katak yang diandalkan Kaisar Liu ketika ia bersaing dengan Kaisar Xi untuk memperebutkan posisi putra Kaisar di Sungai Peri Duobao? Setan bukanlah tipe yang dibiarkan berada dalam kegelapan. Ketika mereka melihat kemunculan 300 prajurit berbaju besi hitam, mereka teringat beberapa hal tentang Kaisar Liu. Mereka langsung mencibir dalam hati, aku tidak tahu kapan Kaisar Liu menyembunyikan pasukan katak di surga Tae, tapi, apa gunanya? Dalam sekejap pikiran, Raja Ibel lupakan kesedihan Xiao Beiming mengangkat beberapa bendera formasi, menggantungnya tinggi-tinggi di udara, dan menunjukkan arahnya. Setelah menerima perintah, pasukan Ibel Wang Yutian segera mengepung kelompok prajurit kodok. Cepat, cepat masuk ke formasi dan pergi menemui Guru Tao. Yang memimpin prajurit berbaju besi hitam itu tidak lain adalah Lu Shou dan Tuan Wen. Sekarang, mereka juga berada di level Dewa Abadi Tai. Di belakang mereka diikuti puluhan Jenderal Tai tertinggi abadi, menunggangi prajurit katak yang gemuk. Mereka melompat tinggi dan menyerbu. Hanya ada 300 jenderal berbaju hitam, tetapi lebih dari 30 dari mereka merupakan dewa tertinggi Tai. Hal ini sungguh tak terbayangkan di dunia lain. Prajurit abadi biasa tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Siapapun yang menyerbu di depan mereka akan langsung dibacok sampai mati, dengan kecepatan yang amat tinggi. Titik. Siapa yang berani? Tetaplah di sini. Tetapi ketika mereka baru saja mencapai setengah jalan menuju kepungan tentara itu, mereka mendengar teriakan keras dari atas kepala mereka. Bersamaan dengan munculnya beberapa bendera ajaib, sekelompok prajurit Ibel mengepung dan menyerang mereka. Pemimpinnya sebenarnya adalah Daluo Jinxian, yang memimpin 800 prajurit Ibel dan tiba-tiba berdiri di depan mereka. Dengan satu teriakan, kedua belah pihak bertarung bersama, dan momentum maju pasukan katak segera terhalang. Haha, Wang Yutian, Daqiong Tian, Jie Tian, Tae Tian, ditambah prajurit elit dari dua istana kekaisaranku, Dachang Tian dan Taixuan Tian, ada di sini. Mereka cukup kuat untuk menyapu sebagian besar dunia peri kecil. Dengan jaring seperti itu di langit dan di tanah, bagaimana mungkin beberapa ratus prajurit kodok memengaruhi situasi secara keseluruhan? Kaisar Liu, oh Kaisar Liu, jika Anda hanya menyiapkan sejumlah kecil bala bantuan, saya benar-benar kecewa. Lu Xiaojun, Putri Kaisar Agung Surga, hanya meliriknya dari kejauhan dan berhenti mengkhawatirkannya. Ekspresinya kembali tenang. Kodok-kodok ini sungguh bijaksana. Saat dikepung, Fang Xing juga menyadari Lu Shou dan yang lainnya datang untuk membasminya, dan dia merasa sedikit emosional. Setelah berpisah di Duobao Xianhe, para prajurit kodok ini khawatir Fang Xing akan mengungkapkan identitasnya di Dachitian, jadi mereka bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang setelah mereka membuat masalah di Liu Motian, katak-katak ini mendengar berita itu dan datang untuk menyelamatkannya. Sekarang di mata mereka, saya dalam bahaya besar dan telah lolos dari kematian. Jarang sekali mereka berani muncul untuk menyelamatkanku. Yang mulia di Liu, situasinya tidak ada harapan, menyerah saja. Di sekitar Fang Xing, prajurit dan jenderal abadi yang tak terhitung jumlahnya yang memimpin formasi merasakan hawa dingin di hati mereka ketika pasukan katak menyerbu. Namun ketika mereka mengetahui bahwa pasukan katak hanya terdiri dari beberapa ratus orang dan terhenti di tengah jalan, mereka merasa lega dan semangat juang mereka pun semakin tinggi. Banyak di antara mereka yang berteriak keras,
sekaligus mendesak formasi agar semakin kokoh. Dari kejauhan, itu tampak seperti deretan ombak besar, dan hujan panah ajaib seperti embusan angin menekan Fang Xing satu demi satu. Munculnya pasukan katak tidak meredakan situasi di sekitar Fang Xing, tetapi malah membuatnya semakin parah. Naga asli Aolai ada di sini, siapa yang berani menyakiti saudara iparku? Namun, saat para prajurit Ibel merasa sedikit lega dan semangat juang mereka meningkat, mereka mendengar suara gemuruh yang keras, bergema di seluruh keempat area. Di sebelah timur surga Tae, cahaya kemasan bersinar di mana-mana, dan seekor naga sungguhan muncul, terbang tinggi di alam liar, dengan kekuatan yang tidak dapat diganggu-gugat. Ia menyerbu ke dalam formasi tentara dengan kekuatan besar, dan membasmi para prajurit abadi dan prajurit Ibel di timur hingga menjadi kekacauan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang tewas, mereka berteriak panik dan melarikan diri ke segala arah. Guru, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Yang lebih aneh lagi adalah naga sungguhan itu terbang di udara, menyerbu ke sana kemari dengan kekuatan dahsyat yang tak terhentikan, dan di bawahnya, ada puluhan nangui hutan gemuk berjejer. Dilihat dari penampilannya, mereka jelas merupakan nangui peliharaan, tetapi lebih ganas daripada nangui hutan. Mereka ditutupi baju besi yang tebal, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka meraung dan menyerbu dengan suara ledakan yang keras. Siapapun yang berdiri di hadapan mereka, tak peduli apakah itu prajurit abadi atau jenderal Ibel, atau pusat formasi atau pagoda, akan dihempaskan ke tanah oleh mereka. Menghadapi kekuatan seperti itu, bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka tidak berani menghentikan mereka. Dari mana semua monster ini berasal? Di atas dataran Tae, sekelompok prajurit Ibel dan jenderal abadi benar-benar terkejut dan bingung. Itu kamu. Hanya Raja Ibel lupakan kekhawatiran yang tiba-tiba berbalik pada saat ini, dan melihat naga emas. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membasmi, seolah-olah dia teringat sesuatu yang penuh kebencian. Dia bahkan mengabaikan Kaisar Langit Merah Agung sejenak, dan buru-buru memanggil prajurit Ibelnya dan memimpin bawahannya untuk maju, berteriak dengan marah, binatang jahat, aku melihat bahwa bakatmu mudah dibentuk, jadi aku memanggilmu ke istana Ibel Etwari untuk melatihmu dengan baik. Aku tidak menyangka bahwa kau memiliki ambisi seperti serigala sehingga kau benar-benar menyimpan bahan ramuan itu dan melarikan diri ke alam naga. Sekarang kau berani muncul, kemana kau akan melarikan diri? Setan tua Wang Yu, kau memakan orang-orangku dan memata-matai kekayaanku. Hari ini, aku datang ke sini untuk mengambil nyawamu. Melihat Raja Ibel lupakan kekhawatiranmu menyerbu ke arahnya, naga emas itu tidak takut. Ia berputar di angkasa dan berubah wujud menjadi seorang pemuda tampan dan sombong yang mengenakan baju besi emas. Sambil memegang tombak naga emas, dia meraung dan menyemburkan cahaya keemasan dari mulutnya. Napas naga kekacauan, bahkan makhluk seperti Raja Ibel lupakan kesedihan pun ketakutan saat melihat cahaya keemasan datang ke arahnya. Dia tidak berani melawannya secara langsung, tetapi berbalik dan menghindar sambil berteriak, kamu sudah memiliki kekuatan sihir seperti itu, sepertinya kamu benar-benar beruntung. Setelah berkata demikian, sosoknya pun berubah, dan setelah cahaya keemasan itu menghilang, dia pun memimpin pasukannya untuk bertarung lagi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka sedikit tersadar. Selalu ada rumor di 6 alam Ibel bahwa setelah alam naga hancur, banyak keturunan dengan darah naga bersembunyi di 6 alam Ibel, tetapi dipenjara oleh Raja Ibel Etwari dan digunakan sebagai sumber alkimia. Namun, beberapa tahun yang lalu, seorang keturunan klan naga bergabung dengan Raja Ibel Etwari dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menipunya. Pada akhirnya, semua keturunan klan naga diselamatkan dan kemudian melarikan diri ke alam naga bersama-sama. Kejadian ini hampir menjadi bahan tertawaan terbesar bagi Raja Ibel Etwari. Mungkinkah pria berbaju zirah emas di sana? Jika itu benar-benar naga suci, mengapa dia memanggil putra Kaisar Langit Merah Agung sebagai saudara iparnya? Juga, siapa nangui-nangui gemuk itu? Mereka juga terlihat sangat ganas. Saat semua orang tengah berdiskusi, Raja Ibel Etsorrow sudah bergegas mendekat, dan para prajurit Ibelnya serta bala bantuan naga saling bertarung sengit, tanpa ada pemenang yang jelas di antara mereka. Aku tidak menyangka masih ada keturunan sejati klan naga yang tersisa. Sayang sekali mengapa mereka datang ke sini untuk mencari kematian. Ketika Lu Xiaojun, putri Kaisar Langit Biru Agung, melihat pemandangan ini, dia hanya meliriknya, lalu menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, napas naga kekacauan adalah kekuatan magis bawaan terkuat di dunia. Napas ini dapat menghancurkan segalanya dan bahkan membasmi Raja Abadi. Sayang sekali bahwa keturunan klan naga ini baru saja melihat jalannya dan masih jauh dari napas naga kekacauan yang sebenarnya. Sekarang setelah dia menerobos masuk, hanya ada satu jalan yang harus ditempuh, yaitu kematian. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kaisar Langit Merah Agung yang dikelilingi oleh musuh,
matanya berkedip, aku tidak menyangka bahwa kamu berkolusi dengan klan naga, Kaisar Liu, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Apakah kamu punya kejutan lain untukku? Dia bergumam pada dirinya sendiri, melihat ke atas dan sekitarnya, dan ketika matanya beralih ke utara, dia sedikit terkejut. Karena ke arah itu, seorang lelaki berpakaian hitam, berjubah lebar, dan berlengan panjang tengah berjalan ke arahnya, dan dia benar-benar merasa kalau lelaki itu tampak familiar. Dia memperhatikan pria berjubah hitam itu mendekat perlahan. Dia jelas ada di sana, tetapi orang-orang di sekitarnya nampaknya tidak dapat melihatnya. Dia berjalan perlahan ke salah satu ujung dataran Tae, lalu melambaikan tangannya. Cahaya pedang hitam muncul di telapak tangannya, lalu dia mengerahkan segenap tenaganya untuk tiba-tiba menebas kekosongan. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang besar tercipta di kehampaan. Di dalam lubang itu, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dan tak terlukiskan, dan detik berikutnya, pasukan besar menyerbu. Itu benar-benar pasukan yang besar. Suatu massa hitam melesat keluar dari kekosongan yang runtuh. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki penampilan aneh. Ada serangga, monster, setan, dan monster. Semua prajurit dan ibel abadi yang berdiri di hadapan mereka terbasmi dan jatuh ke tanah. Mereka benar-benar tak terhentikan. Makhluk para dewa, kali ini, ekspresi Lu Xiaojun benar-benar berubah jelek. Berani sekali kau, seekor semut dari klan dewa, berani sekali mengganggu 33 langit milikku. Merasakan pergerakan yang tidak biasa di utara, seorang tetua agung Jie Tian segera bereaksi. Sambil meraung, dia memimpin para prajurit ibel Jie Tian untuk menyerang maju dengan keganasan yang tak terduga, dan aumannya menggetarkan seluruh area. Namun sebelum dia selesai bicara, sebuah cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari lengan baju lelaki berjubah hitam itu, berputar-putar di udara, lalu kembali ke lengan bajunya. Suara tetua agung itu langsung terputus, dan dia berdiri di udara dalam keadaan linglung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau menggerakkan otot apapun. Setelah beberapa lama, kepalanya tiba-tiba tertunduk. Apakah itu? Leluhur ibel pedang. Lu Xiaojun melihat pemandangan ini yang tidak terlalu menarik perhatian di medan perang yang kacau ini, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit ketakutan. Jika kemunculan 300 prajurit kodok dan naga asli sebelumnya hanya mengacaukan sisi medan pertempuran ini, maka kemunculan pasukan besar para dewa langsung menghancurkan sisi medan pertempuran ini. Karakteristik ras makhluk dewata menentukan bahwa kekuatan rata-rata mereka sangat kuat, dan mereka paling cocok untuk dimasukkan ke dalam pasukan besar untuk bertarung, terutama di bawah kepemimpinan pria berjubah hitam. Ketika mereka menyapu seperti banjir, kekuatan yang mereka tunjukkan bahkan lebih mengejutkan. Bukan hanya para prajurit ibel yang membelakangi mereka saja yang terdorong ke dalam kekacauan, bahkan para prajurit ibel yang dikutuk oleh langit yang amat jahat pun langsung dikalahkan oleh serangan mereka, terutama setelah sesepuh agung langit yang amat jahat itu kepalanya dipenggal oleh seberkas cahaya hitam dari lelaki berjubah hitam. Kelompok prajurit ibel itu tidak memiliki pemimpin dan semakin kacau. Ada makhluk dari klan dewa yang menyebabkan kekacauan, hentikan mereka. Pada saat ini, suara Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuantian, tiba-tiba terdengar. Setelah bertukar energi dengan Fang Xing dan menyadari bahwa kekuatan Fang Xing jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan, dia diam-diam mundur dan terus mengamati secara diam-diam, tidak mengambil tindakan maupun bersuara. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang direncanakannya secara rahasia. Adapun 300 pasukan katak sebelumnya atau kemunculan naga sungguhan, jumlah mereka memang sedikit. Meskipun mereka kuat, mereka dihalangi oleh berbagai prajurit ibel dan tidak dapat menyerbu ke pusat. Tentu saja dia tidak perlu memperhatikan mereka. Baru pada saat pasukan klan dewa muncul, dia benar-benar menyadari bahayanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Karena dia melihat momentum pasukan klan dewa dan berpikir bahwa mereka mungkin benar-benar akan menyerbu dan memengaruhi pengepungan terhadap putra Kaisar Langit Merah Besar. Janji. Ketika para tetua dari garis keturunan Taixuantian mendengar ini, mereka semua setuju secara serempak, dan menatap ke arah 8 pelindung. 4 orang di antaranya langsung maju ke depan. Mereka semua adalah Dewa Emas, dan biasanya dapat bepergian melintasi alam semesta. Namun mereka bergandengan tangan tanpa ragu-ragu, dan keempat jalan cahaya besar itu melesat maju, menghancurkan makhluk-makhluk suci di garis depan menjadi potongan-potongan daging dan darah. Sayangnya, aku sudah lama tidak kembali. 33 hari telah mendapatkan sedikit lebih banyak pengalaman. Tetapi ketika keempat orang itu menggunakan kekuatan besar mereka untuk bekerja sama dengan para prajurit ibel yang sangat jahat guna menghalangi pasukan para dewa, seorang pria berjubah hitam dengan lengan baju besar keluar dari tengah para dewa. Di depannya, cahaya hitam melayang, memotong secara horizontal dan vertikal, lalu cahaya abadi itu hancur. Di hadapan cahaya hitam, kekuatan keempat jalan agung tidak dapat maju sedikit pun dan semuanya tercekik. Kamu, siapa kamu?
Keempat pelindung Taixuantian tak pelak lagi ketakutan saat melihat kejadian ini, dan menatap pria berjubah hitam itu dengan kaget. Siapakah aku? Lelaki berjubah hitam itu tertawa, dan udara hitam di sekelilingnya perlahan memudar, menampakkan wajah pucat dan tegas. Ada sedikit kejahatan di antara alisnya. Selagi dia bicara, dia sudah mengulurkan telapak tangan kanannya, namun di dalam kehampaan, energi abadi terkumpul, dan sebuah pedang lebar hitam besar muncul di tangannya, tampak nyata atau ilusi, dengan aura suram dan ujung pedang meraung seperti seekor naga, seperti tangisan jiwa yang disakiti. Apakah aku perlu memberitahumu? Pria berjubah hitam yang memegang pedang hitam besar tiba-tiba menghilang, tetapi suaranya terdengar di belakang keempat pengawal itu. Desir. Pada saat yang sama, keempat pelindung itu merasakan hawa dingin di leher mereka secara bersamaan. Perasaan panik yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hati mereka, seperti pisau baja yang menggores tulang mereka, dan ada juga rasa takut yang langsung menyerbu ke kedalaman lautan kesadaran mereka. Tidak bagus. Dia adalah leluhur pedang Ibel. Seorang pelindung senior Taixuantian tiba-tiba memiliki sosok yang terlintas di benaknya. Dia berkeringat dingin dan menghilang ke dalam kehampaan dengan suara mendesing. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki niat untuk menghentikan pasukan para dewa. Dia hanya ingin menjauh dari pria ini. Meskipun demikian, ia masih punya hati nurani dan takut rekan-rekannya akan menyerbu maju untuk melawan pria berjubah hitam itu. Sambil melarikan diri, dia berteriak sekeras-kerasnya, suaranya agak serak. Sayangnya, setelah dia melarikan diri ratusan mil, ketika dia menoleh ke belakang dengan terkejut, dia melihat sebuah wajah tersenyum padanya. Pria berjubah hitam itu menenteng pedang hitam besar di lehernya tanpa dia sadari. Dia tersenyum dan berkata, "Kau benar." Dengan suara wosh, kepala pelindung itu terangkat, dan meski di udara, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Leluhur pedang Ibel, namun teriakan terakhirnya menyebar jauh dan luas, dan didengar oleh banyak orang. Saya tidak tahu berapa banyak mata, pada saat ini, menatap lurus ke arah utara dataran Tae, dengan ketakutan di mata mereka. Leluhur setan pedang, ini adalah nama yang hampir dikenal oleh semua orang di 33 surga. Meskipun orang ini telah menghilang selama ribuan tahun, banyak orang masih mengenalnya dengan baik dan menganggapnya sebagai mimpi buruk. Pada era ini, Ibel yang paling menakutkan di 33 surga dalam sejarah tentu saja adalah Ibel Surgawi. Setelah Ibel Surgawi, yang paling terkenal adalah leluhur Ibel pedang yang lahir dalam kemiskinan tetapi menguasai ilmu pedang yang mengerikan dan membasmi orang-orang seperti orang gila. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, ketika ada banyak raja abadi, dia berani menjadi unik dan membasmi dengan tegas. Beberapa orang selalu mengatakan bahwa jika orang ini tidak terlalu kejam, memiliki terlalu banyak musuh, dan tidak mau berteman dengan raja abadi lainnya, maka dia akan memenuhi syarat untuk menjadi raja abadi. Setelah Ibel Langit muncullah Ibel Pedang, dan setelah Ibel Pedang muncullah giliran Ibel dari 6 Ibel Langit. Yang membingungkan adalah kita telah mendengar bahwa leluhur setan pedang ini telah ditekan oleh beberapa raja abadi, jiwanya telah dihancurkan, dan bahkan warisannya telah terputus. Jadi sekarang, bagaimana dia bisa muncul di dataran Tae dan berbaur dengan pasukan dewa? Hahaha, setelah ribuan tahun, aku sangat merindukan matamu yang ketakutan. Menghadapi tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berupa keterkejutan, ketakutan, keterkejutan atau kecurigaan, lelaki berjubah hitam itu tampak sangat gembira dan tertawa. 4 tetua Taixuantian bukan tandingannya, jadi kalian pergilah ke sana juga. Dachang Tianlu Xiaojun merupakan orang pertama yang mengenali leluhur Ibel Pedang. Dia juga memasang wajah muram saat ini, dan berbisik kepada para pelindung di sampingnya. Di sampingnya, 4 pelindung juga memiliki wajah diam dan pergi sebagai tanggapan. Para prajurit abadi dari garis keturunan Dachang Tian juga bergerak. Ini adalah kekuatan besar terakhir di dataran Tae yang belum mengambil tindakan. Kini, kekuatan dahsyat itu bergerak ke arah utara, dan makhluk-makhluk klan dewa yang sebelumnya tak tertandingi momentumnya pun langsung terhenti. Perang pecah di utara dataran Tae. Sekarang, dataran Tae yang tadinya teratur dan selaras dengan keinginan semua orang, telah berubah menjadi tempat yang kacau. Namun, di bawah pengepungan berbagai prajurit Ibel, ketiga bala bantuan masih tidak dapat bergegas ke pusat medan perang dan menghilangkan bahaya di sekitar Fangxing. Mereka bahkan terjebak dalam pertempuran sengit. Lagi pula, ada terlalu banyak tuan dan terlalu banyak jenderal pasukan Ibel di dataran Tae. Kekuatan itu sudah cukup untuk menyapu langit berbintang, tetapi sekarang mereka semua berdesakan dalam dataran Tae yang sempit ini dan tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki mereka sama sekali. Fangxing masih tidak melihat harapan untuk melarikan diri, tetapi bahaya yang dihadapinya menjadi semakin serius dan mengerikan. Wilayah naga, klan dewa, berapa banyak aliansi yang diam-diam telah dimenangkan oleh Kaisar Langit Merah Agung ini. Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuantian, tidak bersembunyi lagi,
tetapi muncul dan berbicara dengan nada menyeramkan, terutama ketika dia menyebutkan makhluk-makhluk dari klan dewa, matanya hampir dipenuhi api. Memikirkan apa yang dikatakan Raja Dewa pertama dari klan dewa kepadanya belum lama ini, dia merasa seperti sedang ditipu. Apa yang dia katakan tentang membentuk aliansi dengannya hanyalah omong kosong, makhluk-makhluk dari klan dewa sebenarnya telah membentuk aliansi dengan Dacitian sejak lama. Dan sekarang situasinya tampaknya semakin kacau, yang membuatnya sedikit khawatir. Secara logika, seharusnya mudah bagi beberapa kekuatan ini untuk bergabung dan menindas seorang putra Kaisar Langit Merah Agung. Tetapi sekarang, bala bantuan dari Kaisar Langit Merah Agung telah muncul satu demi satu, dan mereka semua adalah pasukan elit. Situasinya menjadi agak tidak terkendali. Senior Xiao, Senior Song, Tuan Le Saner, ayo kita serang bersama. Suara Yan Zhaoge terdengar, mengandung aura pembasmi rahasia Kaisar Liu telah terungkap. Meskipun ia tampaknya mampu mengoperasikan dao besar dengan bebas, ia masih berada di alam abadi atas Tai. Fondasinya terbatas, dan kekuatan dao besar yang dapat ia gunakan bahkan lebih terbatas lagi. Di bawah pengepungan pasukan berat, saya khawatir akan sulit baginya untuk bertahan. Dalam situasi ini, akan mudah bagi kita untuk menekannya bersama-sama. Benar sekali, semakin panjang malam, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Mari kita hentikan dia terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Raja Ibel lupakan kesedihanmu yang sedang memimpin pasukannya untuk melawan naga di kejauhan segera mundur dan setuju dengan keras. Orang yang menghalangi pasukan katak 300 aslinya adalah bawahan Song Gai. Dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi hanya menatap Fang Xing yang terkepung. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Taixuan Tianzi, dia langsung setuju dan bergegas kembali dengan angin dan hujan yang suram. Tapi, dia adalah putra Kaisar Langit Merah Agung. Hanya Raja Ibel Tai Le San Er yang pemalu dan takut pada masalah. Mendengar itu dia menampakkan kepalanya dari jauh dan berbicara dengan gemetar. Yan Zhaoge meliriknya dari kejauhan dengan ekspresi marah di wajahnya. Le San Er terkejut dan hanya bisa bergegas mendekat dengan enggan, wajah gemuknya penuh ketakutan. Kemarilah juga, Yan Zhaoge melirik ke arah kehampaan dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Putra Kaisar telah memanggilku, aku tidak berani menentangnya. Dalam kekosongan itu, Ibel kecil jahat yang telah bersembunyi dan menunggu kesempatan berjalan keluar dengan cemberut dan memaksakan senyum. Seorang putra kaisar, 3 setan, dan 1 setan kecil, 5 bayangan gelap, bergegas menuju Kaisar Langit Merah Agung yang terkepung, dengan punggung mereka menghadap matahari terbenam yang telah jatuh di cakrawala di atas dataran Tae. Kelimanya, 5 bayangan gelap, tampak semakin menonjol saat matahari terbenam. Saat mereka menggabungkan kekuatan untuk mendekat, matahari di belakang mereka sepenuhnya terbenam di cakrawala, dan dunia pun menjadi gelap gulita, seakan-akan mereka berlima telah menggabungkan kekuatan untuk mendatangkan kegelapan pekat ini kepada Fang Xing, yang dikepung oleh pasukan besar. Namun tepat pada saat itu, di seberang sana, matahari tiba-tiba muncul di cakrawala. Matahari ternyata bisa berbicara. Haha, bandit kecil, kalau kau ingin melakukan sesuatu yang besar, bagaimana kau bisa melakukannya tanpa aku? Di sebelah barat, matahari terbenam tampak di cakrawala, sedangkan di sebelah timur, matahari yang terik muncul dari puncak gunung. Di hadapan terik matahari, tampak beberapa sosok diam. Yang paling kiri memegang tombak, dengan jubah panjang berkibar di belakangnya. Yang di paling kanan bertubuh tinggi, dengan kepangan miring di kepalanya, dan tongkat duka besar di tangannya. 2 orang di tengah, yang satu memiliki warna merah darah yang keluar dari tubuhnya bahkan dengan terik matahari di belakangnya, dan yang lainnya adalah seorang wanita ramping, memegang roda bundar di masing-masing tangan, penuh dengan niat membasmi. Dilihat dari auranya, keempat sosok itu ditambah terik matahari tidak tampak seperti master, bahkan tidak memiliki aura unik Dao Agung dari Dewa Emas. Namun, keberadaan mereka menimbulkan perasaan yang tidak seorang pun berani meremehkannya. Hampir saat mereka muncul, mereka menarik perhatian Yan Zhaoge, Xiao Beiming, Le Saner, Song Gai, dan Raja Ibel kecil jahat, dan mereka menoleh. Apa ini lagi? Menghadapi cahaya menyilaukan dari timur, Yan Zhaoge sangat kesal. Sudah jelas bahwa putra Kaisar Langit Merah Agung telah dikepung dan bisa dibasmi dengan jentikan telapak tangan, jadi bagaimana bisa begitu banyak pembantu muncul? Satu demi satu, putaran demi putaran, kapankah semua ini akan berakhir? Mereka tampaknya hanya beberapa dewa tertinggi Tai, beraninya mereka bersikap begitu sombong. Raja Ibel kecil yang jahat Wan Jianghen berkata dengan dingin, jangan marah, Yang Mulia Yan Zhao, saya akan pergi dan membasmi mereka. Sambil berbicara dia mencibir dan melambaikan tangannya. Beberapa sungai besar tiba-tiba muncul di belakangnya, mengalir menuju langit. Pantulannya di belakangnya membuatnya tampak seperti dewa yang ganas.
Kekuatannya yang dahsyat dan surgawi memenuhi separuh langit dan dia siap bertindak. Membasmi. Sebelum dia bisa bergerak, beberapa sosok meraung pada saat yang sama dan menyerbu ke depan. Dipimpin oleh terik matahari, ia berubah langsung menjadi meteor dan melesat maju dengan kuat. Cahaya yang amat terang itu menyilaukan. Itu ganas dan sombong. Kemanapun ia lewat, para prajurit abadi yang menghalangi jalannya langsung hancur berkeping-keping. Beberapa di antara mereka yang berkultivasi lebih rendah benar-benar terbakar menjadi abu oleh cahaya yang membakar tubuhnya dan menghilang. Beberapa tokoh lainnya juga mengikuti dari dekat, dan dalam sekejap, mereka terlibat dalam pertarungan dengan para prajurit abadi dan ibel yang mengelilingi Fang Xing. Mereka luar biasa ganas dan membuat banyak lubang. Dengan sedikit kultivasi ini, kamu berani ikut campur dalam urusan istana kekaisaran. Mata Raja Ibel kecil yang sangat jahat, Wan Jianghen, berubah dingin, dan dia langsung menyerbu. Jalannya luas, dan dalam sekejap mata, dia sudah menyalakan cahaya seperti sungai panjang, meliputi area seluas ribuan mil, dan kemudian dengan suara gemuruh, dia langsung maju untuk menekan kelima orang itu. Menurutnya, dengan kekuatannya yang satu tingkat lebih tinggi dari mereka, akan mudah baginya untuk menindas kelima orang itu. Ya ampun, aku jadi incaran Dewa Emas. Lari. Tak disangka, melihat keganasan orang-orang itu, Wan Jianghen mengira dirinya juga akan mengalami pertarungan besar. Namun, dia tidak menyangka, saat kekuatan Dao Agungnya baru saja menyebar, dia tiba-tiba melihat orang yang tampak seperti matahari yang terik itu menjerit aneh, lalu berbalik dan lari terbirit-birit tanpa ragu-ragu. Dia berlari lebih cepat daripada saat datang, dan sosok lainnya mengikutinya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, terdengar suara yang sangat mengeluh, ini semua salahmu. Kenapa kamu pamer dan membuat keributan besar? Sulit untuk tidak menjadi sasaran. Ini, Wan Jianghen tertegun sejenak, namun tidak mengejarnya. Dia hanya merasa sedikit terkejut. Jelaslah dia tidak mengejar, dan matahari yang terik pun berhenti. Baru pada saat itulah mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya seekor gagak emas berkaki tiga yang seluruh tubuhnya bersinar keemasan. Tubuhnya gemuk dan lebar, seperti gunung kecil, dan aura di tubuhnya begitu kuat hingga tak terbayangkan, tetapi kultivasinya belum mencapai ranah Daluo Jinxian. Ia menoleh ke arah Wan Jianghen dengan pandangan licik, dan melihat bahwa ia tidak mengejarnya. Ia segera menyerbu pasukan di sekitarnya dan mulai bertarung, atau lebih tepatnya, dapat dikatakan ia dapat membasmi orang. Dengan tingkat kultivasinya, ia masih bisa menggertak prajurit abadi biasa. Berani. Ketika Wan Jianghen melihat ini, amarahnya tumbuh lagi dan dia bergegas maju lagi. Ketika burung gagak emas besar melihat hal itu, ia segera menjerit aneh dan lari dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Prajurit abadi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya juga melompat tergesa-gesa untuk mengejarnya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Sebaliknya, dia malah membuat kekacauan di seluruh tempat. Formasi dan pasukannya berantakan, bagaikan lalat yang kehilangan kepala. Hahaha, aku tahu kamu akan datang. Fang Xing juga memperhatikan matahari yang terik dan beberapa aura melompat keluar dari puncak gunung di timur. Dia segera menjadi bersemangat dan berteriak keras. Namun sebelum dia selesai berteriak, dia melihat Raja Ibel kecil yang sangat jahat itu berlari mendekat, kemudian burung gagak pencuri itu berbalik dan lari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat si gagak pencuri itu terus berlari ke arah pasukan abadi sambil melarikan diri, menyebabkan kekacauan besar, dia pun mengerti maksud orang-orang itu, tertawa dan berkata, mereka benar-benar orang pintar. Baru 3 tahun sejak mereka pertama kali bertemu di Sungai Peri Duobao. Dajinwu dan yang lainnya telah menerima warisan tingkat tinggi dan diberikan keabadian, sehingga mereka memiliki masa depan yang cerah. Sangat disayangkan waktunya terlalu singkat, dan sekarang mereka hanya bisa merajalela di negeri dongeng atas Tai. Jika mereka benar-benar bertemu dengan Daluo Golden Immortal, mereka bukanlah tandingannya. Awalnya Fang Xing agak khawatir, takut mereka akan terbawa suasana dan bertarung melawan Daluo Golden Immortal, tetapi sekarang dia sudah merasa tenang. Orang-orang itu sangat licik, bagaimana mereka bisa menderita kerugian sebesar itu. Saat dia melihat teman-teman yang datang membantunya perlahan-lahan muncul di sekitarnya, emosi aneh muncul dalam hatinya. Itu adalah perasaan kepuasan batin. Itu juga merupakan sensasi menyegarkan ketika darah mengalir ke kepalanya, yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Semua yang seharusnya terjadi sudah terjadi, jadi mari kita lakukan sesuatu yang benar-benar besar, ya. Dia tertawa keras ke arah langit dan melihat ke arah Yan Zhaoge, putra Kaisar Agung Changtian, yang berada jauh di sana. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang besar, Anda harus melarikan diri terlebih dahulu. Sebuah suara terdengar di belakangnya. Sambil menoleh, dia melihat Raja Hantu kecil Li Ying yang tersenyum, Han Ying yang tanpa ekspresi,
Li Hongyi yang semakin mempesona, dan Wang Qiong yang terlihat semakin menawan dan manis, namun aura pembasminya semakin kuat dari hari ke hari. Burung gagak emas besar mengandalkan kecepatannya untuk membawa Raja Ibel kecil yang sangat jahat itu, sehingga menimbulkan kekacauan pada formasi pasukan di sekitarnya. Pada saat yang sama, mereka berempat menghilang dan bergerak melalui pasukan abadi. Akhirnya, mereka bergegas masuk ke kedalaman pengepungan dan datang ke sisi Fang Xing. Sekarang kamu sudah di sini, apakah aku masih boleh keluar? Fang Xing tertawa terbahak-bahak, jubah darah di belakangnya berkibar-kibar, menyapu hujan anak panah dan lampu formasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dan berbicara dengan mudah. Satu orang masih hilang. Li Hongyi terkekeh dan berteriak kepada burung gagak emas besar di kejauhan, mengapa kau tidak datang ke sini, gagak pencuri? Saya datang. Matahari yang terik berteriak keras, berputar di kejauhan, dan menyerbu ke dalam lingkaran seperti meteor. Raja Ibel kecil jahat yang mengejarnya dengan marah di belakangnya terkejut, tetapi melonggarkan pengejarannya dan membiarkannya menyerbu ke dalam pengepungan sambil menyeringai. Dia telah menyadari tujuan orang-orang ini dan tahu bahwa mereka ingin memasuki pengepungan, jadi dia sengaja membiarkan gagak jahat mengalihkan perhatiannya dan mengacaukan formasi militer. Kalau tidak, dengan kultivasi Tai abadi mereka, mustahil bagi mereka untuk berjuang keluar. Akan tetapi, meskipun dia mengetahui niat mereka, dia tidak menghentikan mereka. Bagi mereka, membiarkan orang-orang ini menimbulkan masalah di pinggiran tidak semudah memikat mereka ke dalam perangkap dan kemudian mencekik mereka dalam satu gerakan. Selain itu, mereka tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi jika orang-orang ini menyerbu ke dalam pengepungan. Bagaimanapun, mereka hanya segelintir Dewa Tai. Apa gunanya? Dalam jalan buntu seperti itu, Fang Xing hanya bisa diselamatkan jika pasukan besar langsung menghancurkan formasi militer tersebut. Adapun para dewa tertinggi Tai, tidak peduli berapapun jumlah mereka, mereka akan terkepung dan tidak akan ada gunanya. Apalagi, di antara para prajurit abadi dan Jenderal Ibel yang mengelilingi Kaisar Langit Merah Agung, ada begitu banyak jenderal abadi di tingkat abadi tertinggi Tai. Bagaimana mereka bisa mengubah situasi seperti itu? Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk memasuki pengepungan, Wan Jianghen akan mengusir mereka. Lagi pula, begitu Dewa Tai memasuki pengepungan ini, dia sudah berada di jalan buntu. Semua Jenderal Ibel, aktifkan formasi dan cekik mereka. Raja Ibel kecil yang sangat jahat, Wan Jianghen, yang berada di udara, menunduk dengan dingin, lalu berteriak keras. Pada saat yang sama, putra Kaisar Taixuantian, Yan Zhaoge dan beberapa Ibel lainnya juga tiba, semuanya diam-diam mengumpulkan kekuatan abadi. Begitu formasi para Jenderal Ibel dikerahkan dan kekuatan abadi mereka dilepaskan untuk menekan putra Kaisar Langit Merah Agung semaksimal mungkin, itulah saatnya bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan dan membasmi putra Kaisar itu sepenuhnya dalam satu gerakan. Ini adalah kebenaran yang dipahami oleh setiap pejuang abadi, dan itulah juga yang ada dalam pikiran mereka. Ledakan-ledakan, para prajurit dan Jenderal Ibel yang terjebak di sekitar tahu bahwa saat itu adalah saat yang kritis dan hati mereka menjadi tegang. Kemudian, bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara, dan formasi besar mulai beroperasi. Dari segala arah, cahaya yang luar biasa dari formasi itu melonjak menuju ke pusat. Bahkan langit dan bumi hancur oleh kekuatan dahsyat ini, belum lagi orang-orang yang berada di tengah formasi tersebut. Bahkan Dewa Emas pun mungkin tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu dan akan ditekan sampai mati. Namun yang tidak disangka-sangka adalah beberapa orang yang bertemu di tengah kepungan formasi itu saling tersenyum, lalu bersama-sama menggunakan kekuatan gaib mereka. Orang-orang ini, termasuk putra Kaisar Langit Merah Agung, semuanya telah berkultivasi di alam Tai. Dan putra Kaisar Langit Merah Agung baik-baik saja, lagi pula, dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui Sang Abadi Tai. Namun yang lainnya adalah Dewa Tai yang sesungguhnya. Masuk akal jika dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali terhadap formasi di sekitar, tetapi pemandangan yang tidak terduga muncul. Susunan 6 jalan reinkarnasi. Cahaya yang menyilaukan muncul dari pengepungan pasukan, dengan 6 cahaya peri yang berbeda membentuk lingkaran. Di sekitar lingkaran ini, banyak semburan cahaya besar melesat ke bawah, tetapi semuanya dialihkan ke tempat lain oleh lingkaran tersebut. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan energi formasi yang kacau melesat langsung ke langit. Berbagai prajurit Ibel yang menjebak Fang Xing semuanya terpengaruh oleh kekuatan di antara mereka. Formasi itu hancur dalam sekejap, dan banyak sekali prajurit abadi dan Jenderal Ibel yang terbasmi atau terluka. Di tengah tangisan menyedihkan itu, terdengar suara tawa yang keras. Lebih aman bertarung dengan kalian. Mereka sudah keluar dari masalah. Melihat kekacauan di lapangan, Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuantian, tiba-tiba mengerutkan kening.
Bahkan dia tidak menyangka bahwa tepat saat tekanan formasi mencapai puncaknya, variabel seperti itu akan terjadi. Para Dewa Tai yang menyerbu ke dalam pengepungan, bergabung dengan kekuatan Kaisar Liu, dan benar-benar membentuk formasi seperti itu dengan aura aneh, berputar seperti gasing, memanfaatkan para prajurit Ibel di sekitar yang telah menjalankan formasi itu hingga batas maksimal, dan menggunakan tombak mereka untuk menyerang perisai mereka, dan menghancurkan formasi itu ketika tekanan formasi itu paling besar. Belum lagi misteri dari formasi ini, atau kebetulan waktunya, apa yang paling sulit untuk dipahaminya adalah pikiran dalam benak para Dewa Tai itu ketika mereka menyerbu ke dalam pengepungan. Bagaimana makhluk seperti semut ini bisa begitu berani? Haha, pengepungan telah hancur dan pasukan Ibel yang mengepung menderita banyak korban dan mengalami kekalahan total. Akan tetapi, beberapa orang yang telah bergabung dengan Putra Kaisar Langit Merah Agung untuk membentuk formasi besar juga tampak menyedihkan. Lagi pula, berbagai pasukan Ibel yang baru saja bergabung untuk membentuk formasi besar untuk menekan mereka terlalu kuat, dan kekuatan itu tidak kurang dari serangan gabungan 5 makhluk abadi. Meskipun mereka mengandalkan Reincarnation Array untuk mentransfer kekuatan Array dan memusnahkan pasukan Ibel di sekitarnya, tekanan yang mereka alami sendiri juga sama besarnya. Susunan reinkarnasi hancur dalam sekejap, dan mereka semua berlumuran darah. Tidak diragukan lagi mereka semua terluka parah saat formasi itu terbentuk tadi. Inilah harga yang harus dibayar jika Anda ikut campur dalam perang yang berada di luar wilayah kekuasaan Anda. Inilah akibat buruk yang harus ditanggung orang-orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dan apa yang tidak dipahami Yan Zhaoge saat ini adalah apa yang sebenarnya dipikirkan para Dewa Tai ini. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa dan bergegas ke pengepungan, membentuk formasi besar dengan Putra Kaisar Langit Merah besar untuk membantunya melarikan diri dari pengepungan. Mereka yang berkultivasi semuanya menghargai kehidupan mereka, jadi mengapa orang-orang ini nampaknya tidak peduli sama sekali dengan kehidupan mereka sendiri. Kamu hampir mati, tapi kamu masih tertawa. Basmi mereka. Pada saat ini, Raja Ibel lupakan kesedihan Xiao Beiming meraung dan mengambil langkah pertama. Meski pengepungan tentara telah berhasil dipatahkan, mereka tidak panik. Menurut mereka, bukan masalah besar kalau formasi itu pecah. Bagaimanapun juga, mereka telah bergabung. Sekalipun Putra Kaisar Langit Merah Agung memiliki banyak rahasia dan sangat berkuasa, mereka tidak khawatir berapa lama ia dapat bertahan dengan usaha bersama mereka. Lagi pula, dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan Lingsu Immortal Venerable, orang terkuat di Great Scarlet Sky selain Immortal Emperor, tidak akan sebanding, apalagi Putra Kaisar yang telah terkepung sejak lama. Rahasia Kaisar Langit Merah Agung dan kehebatan semua cara agung di saat yang sama membuat mereka takut dan mereka tidak berani menantangnya sendirian. Tetapi jika banyak orang bersatu, mereka tidak akan takut lagi. Tidak peduli apapun rahasianya, mereka dapat menghancurkannya dengan kekuatan. Hal lain adalah bahwa bagian paling inti dari formasi prajurit sihir telah hancur, dan lebih banyak lagi prajurit sihir yang menyerbu. Bagaimanapun, ini sekarang adalah kandang mereka, dan mereka punya banyak prajurit Ibel. Jika satu pengepungan hancur, pengepungan kedua akan muncul kapan saja. Jarang sekali kau begitu perhatian. Aku akan menganggap suara ini sebagai partisipasimu. Aku akan berbagi keuntungan denganmu setelahnya. Fang Xing juga tersenyum saat ini, melambaikan lengan bajunya, melakukan metode alam semesta di lengan bajunya, dan membawa Li Hongyi dan yang lainnya ke dunianya kesadarannya. Teman-temannya ini semuanya adalah anak muda yang menjanjikan, dan tidak seorang pun tahu seberapa tinggi mereka akan mencapainya di masa depan. Setidaknya, mereka tidak akan kalah dari Ibel dari 6 surga Ibel, dan mungkin saja mereka bahkan bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi, bagaimanapun juga, kultivasi mereka kini sudah jauh tertinggal. Itu sudah merupakan suatu kebaikan yang besar bagi mereka untuk bergegas membantunya melarikan diri, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertempuran, jika tidak, mereka kemungkinan besar akan mati. Lagi pula, mereka semua terluka parah, jadi akan lebih baik membiarkan mereka memasuki alam kesadaran dan memulihkan diri sejenak. Saya baik-baik saja. Mereka memasuki dunia kesadaran satu demi satu, tetapi ketika tiba pada burung gagak emas besar, burung gagak pencuri itu berkedip dan berkata sambil menyeringai. Fang Xing memeriksanya dan mendapati bahwa memang demikian. Li Hongyi dan yang lainnya semuanya terluka parah di bawah serangan formasi pasukan Ibel, tetapi gagak pencuri ini tetap cerdas dan sehat seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Ini benar-benar mengecewakan. Fang Xing tidak bisa menahan tawa. Burung gagak pencuri ini diberkati oleh alam. Dia telah bepergian ke seluruh negeri bersamanya dan berbagi banyak hal baik dengannya. Dia juga mempraktikkan sutra keabadian tertinggi dan meletakkan fondasi yang kokoh. Kemudian, ia menerima bimbingan dari Genbo dan mempraktikkan jalan keabadian. Dari segi fondasi dan kondisi,
dia hampir sebanding dengan putra-putra kaisar di 33 surga. Belum lagi Li Hongyi dan yang lainnya tidak sebaik dia, bahkan kondisi Fang Xing pun tidak sebaik dia. Akan tetapi, orang ini mempunyai sifat pemarah, malas, licik, dan tidak tekun dalam berlatih. Kalau saja dia lebih memperhatikan, tingkat kultivasinya saat ini mungkin sudah cukup untuk melawan Ibel sejak lama. Baiklah, aku akan mengajakmu bersamaku hari ini, dan kita berdua bersaudara akan bergabung lagi. Fang Xing tertawa keras. Dia merasa bahwa meskipun kultivasi Great Golden Crow tidak cukup baik, fondasinya kokoh dan dia licik, jadi dia tidak akan terbasmi dengan mudah. Jadi dia memutuskan untuk tidak membawanya ke dunia kesadarannya untuk sementara waktu. Dia juga merindukan saat-saat mereka bermain bersama, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menghidupkannya kembali. Pada saat ini, Raja Ibel lupakan kesedihan yang tidak dapat lagi menahan diri, juga telah tiba. Suatu kekuatan dari Dao besar datang menyerangnya secara tidak langsung, dengan kekuatan yang tidak terduga, tetapi Fang Xing mengabaikannya dan hanya melihat ke depan. Matanya hanya tertuju pada Yan Zhaoge. Apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Fang Xing mencibir dan berkata kepada Da Jinwu, putra ke-6, ikat orang ini terlebih dahulu. Dia adalah putra kaisar dan keluarganya kaya. Burung gagak emas besar itu terkejut sekaligus gembira, matanya berbinar jumlah yang sangat besar. Ayo kita kembali dan pamerkan. Bahkan Nikian Hong tidak sebaik aku. Ledakan. Saat mereka berdua berbincang, jubah darah di sekeliling Fang Xing telah terangkat, menghalangi serangan Xiao Beiming. Kemudian, mereka berdua melesat maju bersamaan. Cahaya keemasan dan bayangan merah langsung menghilang dalam sekejap. Namun, bagaikan dua meteor, mereka melesat lurus ke arah Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuan yang tidak jauh dari sana. Kemanapun mereka lewat, angin kencang bertiup kencang, dan para prajurit Ibel yang telah mengitari mereka dari jauh dan mencoba mengepung mereka dalam formasi besar lagi semuanya terlempar ke sana kemari, dan tidak tahu ke arah mana mereka berada, semuanya kacau balau. Kamu sangat berani. Ketika Yan Zhaoge melihat kejadian ini, dia sangat marah hingga alisnya terangkat dan matanya terlihat dingin. Jika kau ingin menyakiti putra kaisar, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Di belakang Fang Xing dan Great Golden Crow, Raja Ibel Ed Sorrow melewatkan serangan pertamanya, tetapi dengan cepat menggunakan jurus keduanya dan menyerang dengan kuat. Putra Kaisar Langit Merah Agung, terimalah takdirmu. Pada saat ini, pengemis Malang Song dan Raja Ibel kecil jahat Wan Jianghen keduanya datang, memblokir bagian depan, dan mengaktifkan kekuatan Dao besar. Untuk sesaat, hujan lebat turun di depan mereka, angin misterius bertiup di belakang mereka, dan bahkan sungai besar mengalir di antara mereka, mencoba menjebak mereka. Dan Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuan Tian, mencibir dan bersiap untuk bertindak. Dikelilingi begitu banyak orang, dia tidak takut dengan tipu daya Fang Xing dan burung gagak jahat itu. Jika kau ingin menyakiti adik Fang, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Namun saat orang-orang itu berlari keluar dan suara gemuruh bergema ke segala arah, mereka tiba-tiba mendengar suara peluit yang jelas datang dari jauh. Tampaknya sangat jauh, tetapi seakan terngiang di telinga mereka. Pada saat yang sama, bayangan putih muncul di langit di atas dataran Taer. Ia tampaknya telah tiba sejak lama, namun tersembunyi di balik awan gelap. Itu adalah seorang wanita dengan rambut seputih salju, kulit putih, pakaian putih, pedang putih, dan kaki terbuka, yang juga seputih salju dan tanpa cacat. Ada seekor ular putih seperti naga kecil melilitinya. Dia tidak tahu berapa lama dia telah melihat, sampai pada saat ini, dia melambaikan tangannya untuk menyapu awan gelap, memperlihatkan sosoknya. Lalu, sambil berkata demikian, dia mengayunkan pedangnya dari langit yang tinggi dan menebas ke bawah. Ledakan. Saat pedang itu jatuh, langit dan bumi menjadi sunyi, dan suara-suara hantu meratap tak henti-hentinya dan suara para dewa bergema. Tak peduli apakah itu Raja Ibel lupakan kesedihan, Raja Ibel miskin Song Bek, atau bahkan Raja Ibel Tai Ele San Er yang bersembunyi di belakang dan tak pernah bergerak sedikit pun, mereka semua sesungguhnya diselimuti oleh pedangnya. Mereka merasakan niat pedang itu seberat suatu zat dan mudah berubah seperti Ibel, mengalir turun dari langit dan menyelimuti mereka semua. Perasaan aneh ini membuat mereka semua terkejut, dan mereka hampir bersamaan memilih untuk mundur dari jalan mereka sendiri, pertama-tama melindungi diri mereka sendiri, segera mundur, dan kemudian melihat ke atas. Pada pandangan ini, yang lebih mengejutkan adalah Raja Ibel kecil yang sangat jahat, Wan Jianghen. Dia hampir berteriak keras dialah yang menusuk ayahku. Wow, mendengar ini, Raja Ibel lupakan kekhawatiranmu dan yang lainnya, yang sudah sangat waspada, semuanya mengangkat kepala karena terkejut. Mereka telah lama mengetahui bahwa Raja Ibel ekstrim telah ditikam oleh seseorang, dan justru karena itulah keseimbangan hancur dan kekacauan besar terjadi di 6 surga Ibel. Namun tidak seorang pun tahu siapa yang telah menikam Raja Ibel ekstrim.
Surga jahat ekstrim selalu tutup mulut mengenai masalah ini sampai saat ini, ketika Raja Ibel kecil jahat ekstrim tiba-tiba mengatakan jawabannya. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Hal pertama yang mengejutkan saya adalah siapa wanita berambut putih dan berpakaian putih ini, dan bagaimana dia bisa menyakiti Raja Ibel yang jahat. Hal kedua yang mengejutkannya adalah, apa hubungan antara dia dan putra Kaisar Langit Merah Agung? Mungkinkah Raja Ibel terluka karena instruksi Kaisar Liu? Tentu saja, mereka tidak punya waktu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi dalam hati mereka semua menganggap wanita ini sebagai musuh yang tangguh. Hahaha, kakak senior Xiao Sui, kamu semakin cantik saja. Satu-satunya yang tidak memandang wanita itu adalah putra Kaisar Langit Merah Agung, Di Liu. Dia tetap menyerbu langsung ke arah Taixuan Tianyan Zhaoge, namun tertawa keras dan berteriak. Kemudian, pedang Qitianba Men muncul di tangannya. Dia menggoyangkannya di udara dan melepaskan kekuatan pedang yang dahsyat. Pada saat yang sama, 4 atau 5 aura dao besar muncul di tubuhnya, seolah-olah 4 atau 5 naga raksasa terbang di sekelilingnya, membawa energi abadi yang luar biasa yang dapat menghancurkan segalanya, dan menebasnya dari kejauhan, berteriak, kemana domba gemuk itu berlari. Di sampingnya, burung gagak pencuri terbang tidak lambat sama sekali, mengepakkan sayapnya dengan liar dan menyebarkan api yang tak berujung. Ia pun berteriak, "Iya, ikat domba gemuk ini. Beraninya kau meremehkanku, kau sedang mencari kematian." Melihat Kaisar Liu dan gagak emas bekerja sama dan menyerbu ke arahnya sambil berteriak domba gemuk, Yan Zhaoge jelas melihat sedikit rasa jijik dalam sikap mereka dan menjadi sangat marah. Dia baru saja menarik diri sementara karena bersikap hati-hati, tetapi di mata sebagian orang, itu tidak diragukan lagi merupakan tindakan pengecut. Yan Zhaoge jelas merasakan keanehan mata semua orang dan merasa sedikit malu dan marah. Kini melihat ekspresi arogan dari Kaisar Langit Merah Agung, dia tak dapat menahan diri lagi dan berpikir, apakah kau benar-benar mengira bahwa Kaisar ini tak mampu menghadapimu? Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia sudah mengaktifkan kekuatan sihirnya yang besar dan berteriak, lihat, aku akan mematahkan sihir jahatmu. Dengan suara keras, semacam kesombongan tak terbatas mekar di tubuhnya. Sekilas tubuhnya tidak bergerak, tetapi seolah-olah dia telah mencapai surga ke-9, menatap semua makhluk hidup dengan dingin. Segala yang ada di bawah dunia hanyalah semut di matanya. Bahkan di langit berbintang di belakangnya, 9 portal kuno dan terpencil tampak samar-samar, berdiri jauh di bidang bintang, tidak berubah selamanya. Suantian Sangjiu Dao, Yan Zhaoge berteriak keras, dan membentuk segel tak berujung di telapak tangannya. Dengan bantuan ki di tangannya, 9 portal benar-benar membuka celah. Kekuatan dahsyat mengalir keluar dari portal, satu demi satu, dan terus-menerus memberkati Yan Zhaoge, menyebabkan ki-nya meningkat 9 kali lipat dalam sekejap. Bahkan aliran udara di sekitarnya berubah menjadi hembusan angin, yang merobek awan-awan di langit. Kemudian dia mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara, dan aliran cahaya terbang keluar dari portal tengah di antara 9 portal dan terbang langsung ke telapak tangannya. Itu adalah tombak emas, yang memancarkan kekuatan peri yang luar biasa. Aku punya 9 tombak, aku akan membasmimu. Yan Zhaoge tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun sebuah suara terdengar dari kedalaman kehampaan di belakangnya, menggelegar menembus langit dan bumi. Titik. Saat kata-kata itu terucap, dia pun menukik ke bawah, tombak emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, menusuk ke arah Fang dengan kekuatan yang mampu merobek langit dan membelah bumi. Dalam kehampaan di depannya, terdapat cahaya Tao dan energi abadi yang memenuhi medan perang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di hadapan tombak ini, tidak peduli itu kekuatan magis, energi abadi, atau cahaya formasi dan senjata ajaib, semuanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk, dan berserakan di semua tempat. Fang Xing juga terkejut, berpikir dalam hati putra Kaisar Taixuantian benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia telah melihat bahwa Yan Zhaoge kini telah menampilkan intisari 9 jalan Xuantiannya. Ini adalah warisan tertinggi dari garis keturunan Taixuantian mereka. Dao Agung tidak dapat diwariskan atau diwariskan, tetapi leluhur dari garis keturunan Taixuantian telah menciptakan metode unik ini. Meskipun dia berlatih satu dao besar, dia dapat membuka 9 jalan Xuantian. Dengan kata lain, Yan Zhaoge masih bisa berlatih metode yang dipraktikkan ayahnya. Dia tidak berusaha memahami hakikat dao agung. Selama kekuasaan itu diberkati. Sederhananya, ini adalah cara hebat dalam melakukan sesuatu yang amat dahsyat. Saat kau bertarung dengan Ibel Tua Xiao dan Ibel Tua Song tadi, pangeran ini sudah melihat kekuranganmu. Haha, meskipun kau dapat mengendalikan beberapa jalan sekaligus, setiap jalan hanya dapat mengerahkan 70% kekuatannya. Jalan itu agung dan tak terbatas, tetapi kekuatannya terbatas. Kau mungkin tak terkalahkan di hadapan Daluo Jinxian biasa, tetapi pangeran ini langsung menghancurkan jalan palsumu.
Mari kita lihat apa yang dapat kau lakukan. Dengan teriakan keras, Yan Zhaoge menusukkan tombaknya ke bawah, dan Fang Xing pun menyerbu maju, melepaskan jalan agung membasmi dan dua jalan agung yang diwarisi dari Raja Abadi Kingxi. Awalnya itu adalah kekuatan yang sangat besar, tetapi di depan tombak 9 arah, semuanya hancur. Fang Xing terkejut, dan tombak emas 9 arah telah menusuk di depannya. Merasakan kekuatan tombak itu yang dahsyat, Fang Xing tidak berani meremehkannya. Dia mengangkat Qi Tianba, Mendao-nya secara diagonal ke arah langit dan menjatuhkan tombak itu. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Yan Zhaoge mendapati bahwa tindakan balasannya benar, dan dia sangat gembira. Dia merasa bahwa mundurnya dia tidaklah sia-sia. Putra Kaisar Langit Merah Agung ini memang hanya sebuah kepala tombak lilin berwarna perak. Itu sungguh menakutkan pada pandangan pertama, tetapi setelah melihat rahasianya, itu tidak menakutkan lagi. Kini saat dia hendak melarikan diri, dia bergegas mendekat, dengan jalan melingkarinya, sosoknya secepat angin, dan 9 tombak tajam menusuk ke bawah secara bertubi-tubi. Oh, kukira kau begitu kuat, bandit kecil. Burung gagak emas besar itu bergegas menghampiri Fang Xing dengan gembira, berniat untuk menghajarnya saat dia terjatuh, namun tidak menyangka bahwa Fang Xing akan dikejar kemana-mana oleh 9 tombak milik putra kaisar yang katanya itu. Ia begitu ketakutan hingga segera lari sambil berkeringat di dahinya dan mengeluh. Haha, aku cukup bagus. Fang Xing dikejar sejauh ribuan mil. Ketika dia mendengar teriakan aneh burung gagak emas besar, dia berbalik dan tertawa. Kemudian, menatap Yan Zhaoge yang mengejarnya dengan ganas, tatapan matanya berubah dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini semua yang bisa aku lakukan? Kalau begitu Anda meremehkan sutra ketujuh. Sambil berbicara, dia sudah menghadap Yan Zhaoge, lalu perlahan-lahan dia menggambar sebuah lingkaran dengan tangannya, satu ke atas dan satu ke bawah. Bermain trik sama saja dengan mencari kematian. Yan Zhaoge juga merasa terganggu dengan gerakan tubuh Fang Xing yang aneh. Dia memiliki 9 tombak dengan kekuatan tertinggi, namun dia tidak dapat mengejar Fang Xing dan tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia akhirnya melihatnya berhenti dan sangat gembira. Dia menikamnya dengan tombak dari jarak jauh dengan kekuatan yang tak terduga. Batu giling kekacauan. Namun, menghadapi serangan tombak ganas Yan Zhaoge, Fang Xing berbicara dengan suara yang dalam dan berteriak keras. Pada saat yang sama, dorong tangan Anda ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali, seperti memutar kincir besar. Di sekelilingnya, jalur pembasmian Bai Xianxi dan berbagai jalur yang diperolehnya dari Raja Abadi Kingxi semuanya mulai berputar di sepanjang tangannya. Rotasi itu mula-mula berputar di sekelilingnya, lalu meluas hingga area seluas 1000 mil, lalu meluas lagi hingga area seluas 100.000 mil. Dimanapun kekuatan itu menjangkau, langit dan bumi menjadi suram, dan semua hukum dan jalur menjadi kacau balau, tak terkendali, dan berubah menjadi kekacauan dengan putaran penggilingan besar. Bahkan di atas 9 langit, ada asap dan awan tak berujung yang mengambang, menutupi langit berbintang. Jika Anda menutupi langit berbintang, Anda juga akan menutupi 9 portal di atas 9 langit. Jalanku, kenapa tidak bisa dikendalikan? Hampir 10.000 mil jauhnya dari Fang Xing, Raja Ibel lupakan kekhawatiran awalnya mengendalikan dao besar untuk menyerang Xiao Sui yang berpakaian putih. Namun, saat Fang Xing menggunakan dao besar ini, dia terkejut karena kekuatan dao besarnya ternyata tidak terkendali. Dia begitu ketakutan sehingga serangannya secara tidak sadar lemah. Kekuatan dao besar melemah sedikitnya 40%. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri dan melihat sekelilingnya. Ini, apa-apaan ini? Raja Ibel Malang Song Begar bahkan lebih sial lagi. Angin dan hujan menyedihkan yang dikendalikannya langsung terkoyak oleh kekuatan kacau. Namun, Xiao Sui menebasnya dengan pedang. Dia tidak siap dan hampir saja kepalanya dipenggal olehnya. Dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Dan yang paling penting adalah Yan Zhaoge, putra Kaisar Taixuantian. Tombak ganasnya telah menusuk di depan Fang Xing, dan hendak menghancurkan jalan dan tubuhnya pada saat yang sama, tetapi dia tiba-tiba merasakan sebuah bayangan turun di atas kepalanya, dan kekuatan di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, tombak emas di telapak tangannya juga menusuk di depan Fang Xing. Awalnya, Fang Xing tidak berani melawan tombak 9 arah itu bahkan dengan Tianba Mandao-nya, tetapi pada saat ini, dia menyeringai, mengulurkan kelima jarinya, dan mencengkeram ujung tombak itu dengan kuat, lalu memeluknya dengan kedua tangannya, dan menariknya kembali dengan kuat, sambil tertawa dan mencengkeramnya. Yan Zhaoge begitu ketakutan pada saat ini hingga keringat dingin keluar. Dia tidak menyangka Fang Xing benar-benar menggunakan metode aneh seperti itu. Roda penggiling kekacauan itu pada dasarnya menggunakan dao agung sebagai sumbernya untuk mengganggu hukum langit dan bumi serta memengaruhi suatu area. Di area ini,
Dalam beberapa tarikan napas, dia tidak bisa menggunakan kekuatan dao besar, dan kekuatan dao besar yang digunakan orang lain juga ikut terpengaruh. Yang lebih penting, Suantian Upper Nine Dao miliknya juga terhalang oleh energi kacau. Bukan hanya kekuatan berkah di tubuhnya yang bocor, bahkan 9 tombak dao miliknya juga kehilangan kekuatan sucinya saat ini, dan telah menjadi senjata biasa. Dan Kaisar Langit Merah Agung mengambil kesempatan itu untuk meraih tombak emas itu dengan kedua tangan dan mencoba merebutnya. Jika dia kehilangan tombak ini, maka setelah turbulensi mereda, dia juga akan kehilangan dukungan terbesarnya, dan tidak mungkin dia bisa membasmi Kaisar Langit Merah Agung. Perubahan tak terduga ini begitu mengejutkannya hingga tanpa sadar dia menggenggam 9 jalur halberd dengan kedua tangan dan menariknya kembali sekuat tenaga. Dia adalah Dewa Emas yang kekuatannya tak terbatas, tapi putra Kaisar Langit Merah Agung juga sangat kuat. Keduanya masing-masing memegang satu ujung dan mulai bersaing satu sama lain, dan sebenarnya sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Pada saat ini, naluri terpenting lainnya menunjukkan perbedaannya. Ketika Fang Xing melihat bahwa dia tidak dapat mengambil 9 tombak, dia langsung berteriak, "Pencuri gagak, kemari dan bantu." Tetapi Yan Zhaoge merasa sudah sangat memalukan bagi dua pangeran untuk berebut sebatang pohon yang licin seperti anak-anak saat ini. Dia terlalu malu untuk berteriak karena takut terlihat oleh orang lain. Ketika bawahannya melihat ini dan bergegas membantu, ada kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Itu adalah seekor gagak emas besar yang tengah mengembangkan sayapnya dan menukik sambil tertawa dan menukik dengan satu sayapnya. Retakan, tubuh Great Golden Crow begitu kuat. Meski masih di alam abadi tertinggi Tai, tidak semua orang mampu menahan sayapnya. Selain itu, Yan Zhaoge dan Fang Xing masing-masing memegang salah satu ujung 9 dao halberd, dan ketika mereka berselisih, kekuatan sayap Great Golden Crow pun terungkap. Itu membelah an dalam Yan Zhaoge begitu keras hingga an itu bergeser, dan darah serta kinya melonjak naik. Kekuatan di tangannya sudah sedikit mengendur. Fang Xing tertawa keras, meraihnya dengan kuat, dan mengambil kesempatan untuk menginjaknya. Namun terdengar suara ledakan yang keras dan 9 tombak itu pun diambil dari tangannya. Yan Zhaoge terhuyung mundur dengan tangan kosong. Pada saat ini, pengaruh batu kilangan kekacauan telah berlalu, awan hitam di langit telah menghilang, dan hukum langit dan bumi telah kembali ke tempatnya. Di atas 9 langit, 9 portal muncul lagi, dan tombak 9 potret bersinar dengan cahaya keemasan lagi. Hahaha, Fang Xing memegang 9 belati halberd di tangannya dan menyerang Yan Zhaoge dengan ganas. Tombak abadi telah berpindah tangan. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu bisa selamat atau tidak. Kau, kembalikan tombak emasku padaku. Yan Zhaoge dipenuhi dengan rasa malu dan marah yang tak terlukiskan, matanya dipenuhi dengan guntur gelap dan dia meraung. Dia adalah putra Kaisar Taik Xuantian, namun senjatanya diambil oleh seseorang. Sungguh memalukan baginya. Untungnya, kekuatan berkah dalam tubuhnya telah kembali, dan energinya melonjak lagi. Dia melangkah ke dalam kehampaan, tinggi di atas, dan meninju Fang Xing dengan keras, ingin mengambil kembali 9 tombak itu dengan kekuatannya sendiri. Dalam hal seni bela diri, dia juga sangat unggul dan memiliki kultivasi yang mengerikan. Dia menjatuhkan mereka dengan satu pukulan, yang mendekati kesempurnaan. Selain itu, meskipun 9 tombak itu sangat kuat, yang lain tidak dapat menggunakannya. Karena itu, meskipun dia marah, dia tidak panik. Dia hanya merasa tindakannya agak konyol dan bersumpah untuk menikam putra Kaisar Langit Merah Agung sampai mati dengan satu tombak. Tidak jujur. Fang Xing menggenggam erat tombak emas itu, namun melihat bahwa meskipun tombak itu mengandung kekuatan tak terbatas, namun itu sama sekali bukan untuk dia gunakan. Ia memiliki spiritualitasnya sendiri dan berjuang tanpa henti, mencoba melarikan diri menuju 9 portal di langit. Selain itu, Yan Zhaoge sudah bergegas mendekat, dan kekuatan dahsyat sudah dekat. Dia menjadi murka dan mencengkeram 9 tombak dengan kuat, lalu mengaktifkan Dao Sutra pencarian tertinggi. Tiba-tiba, suatu kekuatan primordial yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, melilit tombak emas itu. Kitab Suci Agung Pencarian Tao. Saat dia melafalkan kata-kata itu dalam hati, kesadaran ilahiyahnya telah menyelimuti tombak emas itu, bagaikan langit dan bumi telah menyelimuti tombak emas itu, dan dia pun memahami seluruh hakikat Dao, spiritualitas, dan kekuatan abadi di dalam tombak itu, menelusuri asal-muasalnya dan memahami kebenarannya. Ledakan, Yan Zhaoge sudah menyerbu, menekan bumi dengan satu pukulan, dan kekosongan itu hancur berkeping-keping. Tetapi Fang Xing hanya memejamkan matanya saat ini, memegang erat-erat tombak 9 jalur, seolah-olah dia tengah memahami sesuatu. Konyol sekali, halberd 9 jalan adalah senjata ajaibku, itu adalah jalanku, bagaimana mungkin kau bisa menggunakannya? Melihat Fang Xing memurnikan tombak emas, Yan Zhaoge mencibir dan berteriak. Pukulan itu telah mengenai kepala Fang Xing.
Bandit kecil. Burung gagak emas besar menjerit kaget saat ini, dan buru-buru berteriak kepada Fang Xing agar berhati-hati. Ia menyesalkan bahwa meskipun ingin membantu, ia tidak cukup kuat untuk menghentikan Yan Zhaoge secara langsung. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan dipukuli sampai mati. Tetapi ketika pukulan Yan Zhaoge akhirnya mendarat, matanya tiba-tiba membelalak. Desir, Fang Xing tiba-tiba mengangkat tombak emasnya dan menusukkannya ke arah tinju Yan Zhaoge. Tombak emas yang telah bergumul di tangannya tampak sangat patuh pada saat ini. Kekuasaan terpusat. Selain itu, tinju Yan Zhaoge sudah diayunkan ke bawah, secara tak terduga, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Pedang itu menusuk tinju Yan Zhaoge dan hancur berkeping-keping hingga berdarah. Darah abadi berceceran di mana-mana. Yan Zhaoge menjerit dan berbalik untuk melarikan diri. Ekspresi di wajahnya sudah sangat terdistorsi, dan sebagian besarnya adalah ketidakpercayaan dan ketakutan. Dia berteriak bagaimana mungkin, itu milikku. Haha, tidak ada jalan di dunia ini yang tidak bisa aku operasikan. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, mengayunkan tombak emasnya, dan menyerang selagi besinya panas, dia menyerang Yan Zhaoge dengan ganas. Awalnya ini adalah senjata Yan Zhaoge, tetapi sekarang di tangannya semudah menggunakan lengannya sendiri, fleksibel dan bebas. Lalu, metode jahat macam apa itu? Yan Zhaoge tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, dia mundur dengan cepat, keringat memenuhi dahinya, dan hanya berteriak. Itu cara untuk membasmimu. Fang Xing berteriak keras, lalu menikam Yan Zhaoge satu persatu dengan ganasnya. Ketika burung gagak emas besar melihat pemandangan ini, ia pun terkejut dan senang. Ia melesat mendekat, sambil menguak dan mengepakkan sayapnya ke arah Yan Zhaoge. Memukul guk-guk yang tenggelam adalah hal favoritnya. Pada saat ini, Yan Zhaoge telah kehilangan keinginan untuk bertarung dan hanya tahu mundur. Selain itu, dengan Fang Xing yang menarik perhatiannya, ia memanfaatkan kesempatan ini. Engah. Yan Zhaoge saat ini sedang mundur selangkah demi selangkah, dengan banyak luka di sekujur tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. Kaisar, hati-hati. Seorang pelindung di dekatnya yang tengah memimpin pasukan Ibel untuk mengepung si Ibel pedang tua itu melihat sekilas pemandangan ini, dan langsung bergegas menghampiri dengan hati dan perasaan hancur. Raja Ibel Edsorow dan yang lainnya juga terkejut saat melihatnya. Mereka awalnya ingin menggabungkan kekuatan untuk menumpas wanita berambut putih dan ular putih itu, tetapi dia sangat sulit dihadapi dan tidak dapat dikalahkan untuk sementara waktu. Sekarang mereka melihat putra Kaisar Taixuantian dalam bahaya, mereka tentu datang membantu terlebih dahulu. Setan tua Xiao, sudah waktunya bagimu untuk melunasi hutang darah klan naga, kan? Namun saat mereka hendak melompat keluar dari lingkaran pertempuran, mereka mendengar raungan yang dahsyat, dan melihat bahwa naga muda itu telah membasmi pasukan itu dan datang ke medan perang. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerbu ke arah Raja Ibel lupakan kekhawatiran Xiao Beiming, dan napas naga yang kacau melintasi langit. Raja Ibel Edsorow tidak punya pilihan lain selain mengaum dan bertarung dengannya. Akan tetapi, jelaslah di luar kemampuan si lelaki naga muda dan si wanita berambut putih untuk menahan begitu banyak Ibel. Raja Ibel Malang Song Begar, Raja Ibel kecil jahat Wan Jianghen, dan Raja Ibel Tai Le Saner, yang tidak mengambil tindakan apapun, tidak lagi bersedia bertarung dan hanya ingin melompat keluar dari lingkaran pertempuran untuk membantu putra Kaisar Taixuantian. Mereka saling memandang, dan lingkaran pertempuran pun semakin menjauh. Meskipun wanita berambut putih itu kuat, jelas tidak mudah untuk menahan mereka di hadapan para Ibel tua yang licik ini. Peri Xiao berambut putih, Peri Ji ada di sini untuk menyambutmu. Tetapi pada saat ini, di langit di atas surga Tae, tiba-tiba seberkas api membakar separuh langit menjadi merah. Setelah beberapa saat, kekosongan itu tiba-tiba hancur, dan seekor burung api besar jatuh dari langit, tubuhnya ada di mana-mana, dan api keemasan melonjak. Tidak diketahui berapa banyak prajurit Ibel yang langsung tersapu oleh api emas dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Para Ibel pun terkejut, dan ketika mereka perhatikan lebih dekat, mereka mendapati bahwa di dalam cahaya api itu, sebenarnya ada seekor burung phoenix tua yang separuh bulu tubuhnya sudah botak, yang berubah ke wujud aslinya dan bergegas menuju Raja Ibel miskin besar Song Begar dari kejauhan. Apakah bala bantuan dari Daci Tian sudah tiba? Raja Ibel Agung sangat terkejut. Ketika dia memperhatikan dengan teliti, dia menemukan sesuatu yang salah. Tidak ada prajurit abadi di belakang burung phoenix tua itu. Sebaliknya, ada beberapa sosok yang mengikuti di belakangnya, semuanya memiliki aura yang mulia, mereka turun dari kejauhan dan berdiri di kehampaan. Di antara mereka ada seorang gadis cantik dan menawan, dengan senyum lembut di wajahnya. Dia membungkuk kepada wanita berambut putih itu terlebih dahulu, tampak sangat sopan dan akrab. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan situasi aneh ini. Burung phoenix tua itu menerjang ke arahnya seperti orang gila.
Menghadapi penguasa langit 9 puncak Phoenix yang tersohor dari garis keturunan langit merah besar, bahkan penguasa Ibel Agung pun tidak berani meremehkannya. Ia hanya bisa menunggangi angin dingin dan hujan, serta bertarung melawan kobaran api peri yang membubung di tubuh burung Phoenix tua. Keduanya, yang satu mengendalikan hujan dan yang lain mengendalikan api, tampaknya saling tolak dan bertentangan, dan bisa menjadi musuh. Apakah kalian para setan juga datang untuk membantu? Wanita berpakaian putih itu memukul mundur Raja Ibel kecil yang sangat jahat, Wan Jianghen, dengan pedangnya, dan menatap wanita cantik itu dengan acuh tak acuh. Ya, bagaimana mungkin ras Ibelku tidak hadir dalam acara akbar ini? Wanita cantik itu melirik ke kehampaan dan melihat Fang Xing yang sedang mengejar Kaisar Taixuantian. Matanya sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dan berkata, orang ini benar-benar cakap. Dia membuat semakin banyak masalah, dan pada titik ini, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia terlihat jauh lebih tampan sekarang daripada sebelumnya. Berhentilah bicara omong kosong dan ambil tindakan. Tetapi ketika dia tersenyum, sosok-sosok di sekelilingnya berbicara dengan dingin. Orang-orang itu adalah seekor kera yang ganas, seorang pemuda yang heroik, dan seorang pria pendek berjubah hitam. Mereka hanya melirik medan perang dan sudah bersemangat untuk bertempur. Dengan raungan panjang, mereka menyerbu langsung ke medan perang. Saya datang ke sini dengan tangan kosong. Xiao Zhu, aku di sini untuk membantumu. Tuan, apakah Anda masih mengingatku, Raja Tikus kecil dari gunung tanpa bayangan? Dengan penambahan burung Phoenix tua dan peri-peri Ibel muda, situasi langsung menjadi makin kacau. Entah itu Raja Ibel pelupa Xiao Beiming, Raja Ibel miskin Song Begar, Raja Ibel yang sangat jahat Wan Jianghen, atau para pelindung Kaisar Taixuantian, mereka semua terjerat oleh musuh yang kuat saat ini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengulurkan tangan untuk membantu Kaisar Taixuantian. Teman-teman dari kekuatan berbeda ini tampaknya telah mencapai konsensus saat ini dan memutuskan untuk tidak mengganggu Fang Xing. Mereka tidak sengaja membantunya, tetapi mereka membantunya menghentikan musuh yang kuat. Dia sengaja diberi kesempatan untuk melawan putra Kaisar Taixuantian sendirian, atau dengan kata lain, adalah kesempatan untuk menculik putra Kaisar Taixuantian. Sepertinya aku tidak bisa menjauh dari ini. Pada saat ini, Lu Xiaojun, Putri Kaisar Langit Agung, juga mendesah pelan dan mengangkat kepalanya. Surga Tae kini kacau balau, namun Putri Kaisar Langit Biru Agung belum mengambil tindakan apapun. Dia hanya mengamati situasi itu dengan tenang. Sampai sekarang, dia melihat Putra Kaisar Langit Taixuan telah berulang kali berada dalam bahaya dan jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tampaknya dia benar-benar dapat dikalahkan oleh Putra Kaisar Langit Merah Besar dan Gagak Pencuri. Dia tidak dapat duduk diam lebih lama lagi dan mendesah pelan. Rok putih di tubuhnya bergerak tanpa angin, dan kekuatan surgawinya sangat luar biasa. Menggunakan Tianxin, mengendalikan kekuatan dewa. Dia mengangkat kepalanya, menatap bayangan dunia ilusi di belakang Kaisar Langit Merah Agung, dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku tidak tahu rahasia apa yang kamu miliki, aku bahkan merasa identitasmu agak aneh. Saat dia berbicara, cahaya pedang muncul di telapak tangannya, berkabut dan tidak dapat diprediksi tapi aku masih harus menekanmu terlebih dahulu. Yan Zhaoge telah menemukan kekuatan gaibmu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merentangkan kelima jarinya, dan cahaya pedang yang terus-menerus berubah tiba-tiba meningkat kecemerlangannya pada saat itu, sama mempesonanya dengan bima sakti yang terkoyak dari langit. Ia langsung melesat ke angkasa, dan sepanjang perjalanan, kekosongan itu terpotong menjadi tanda yang lurus dan rapi, kemudian tanda ini menyebar lurus dan terbang lurus ke tengah langit. Dengan satu tebasan pedang, langit dan bumi terpisah. Dan melihat ke arah cahaya pedang itu, ternyata cahaya itu tidak diarahkan ke Fang Xing, melainkan ke bayangan dunia ilusi di belakangnya. Tapi kekuatan sihirmu berhadapan dengan pedang kehendak surga milikku. Aku hanya bisa berkata bahwa kau tidak beruntung. Pedang kehendak ilahi merupakan harta abadi tertinggi dari surga agung. Selama peperangan 1000 tahun, ia pernah menjadi senjata yang sangat dahsyat di tangan Kaisar Chang, yang membasmi semua orang yang terlihat. Sampai batas tertentu, bahkan pedang Qitian Ba, Men dari garis keturunan langit merah besar tidak dapat dibandingkan dengannya, karena di mata para dewa, tidak peduli seberapa kuat pedang Qitian Ba. Men, itu hanyalah harta abadi, senjata, sedangkan pedang Tian Yi, sampai batas tertentu, telah melampaui kategori harta abadi. Beberapa orang selalu merasa bahwa pedang surgawi agung seharusnya menjadi senjata surgawi. Karena dimurnikan oleh kehendak surga dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehendak surga, itu adalah harta yang unik di dunia. Dan sekarang, Lu Xiaojun, Putri Kaisar Langit Biru Agung, telah menemukan kesempatan yang tepat. Dengan satu pedang, dia akan memotong dunia ilusi di belakang Kaisar Langit Merah Agung.
Meskipun dia tidak tahu apa metode rahasianya, Lu Xiaojun dapat melihat bahwa itu adalah semacam kekuatan yang dekat dengan asal-usul kehendak surga. Itu juga merupakan rahasia bagaimana Kaisar Langit Merah Agung dapat menggunakan beberapa cara hebat untuk menekan Daluo Jinxian dengan kultivasi Tai Supreme Immortal. Dia tidak perlu memahaminya secara mendalam. Dia hanya perlu melihat rahasia ini, dan pedang kehendak surga dapat menghancurkannya dengan satu pedang. Sampai batas tertentu, inilah sebabnya dia berkata kepada Sang Pelindung sebelumnya bahwa dia adalah musuh bebuyutan Kaisar Langit Merah Agung. Ledakan. Pedang itu menebas dari kejauhan, merobek langit dan bumi, meninggalkan retakan yang menebas ke arah Fang Xing dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Fang Xing yang mengejar Yan Zhaoge terkejut. Meskipun pedang itu tidak mengenainya, dia merasakan krisis yang tak terlukiskan. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak, burung gagak emas besar, dan terbang menjauh pada saat yang sama. Big Golden Crow berkomunikasi dengannya melalui telepati dan memahami niatnya sekilas. Ia mengembangkan sayapnya dan mengepakkannya kuat-kuat beberapa kali. Hembusan angin kencang menerpa dan kebetulan menyokong kaki Fang Xing, menyebabkan Fang Xing yang sudah meloncat ke angkasa dengan kecepatan sangat tinggi, menambah kecepatannya beberapa kali lipat. Dia hendak melesat keluar dari langit dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, pedang Lu Xiaojun juga menyusul. Dengan suara Swiss, seperti sutra yang robek, bayangan dunia ilusi di belakang Fang Xing benar-benar terpotong dua oleh pedangnya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, pedang ini akan langsung memotong dunia ilusi dari belakangnya. Terima kasih atas bantuanmu, Changnu. Yan Zhaoge melihat pemandangan ini dari jauh dan merasa sangat gembira. Dia mengaktifkan 9 Dao Xuantian lagi, dan menyerbu ke arah Fang Xing dengan kekuatan abadi yang tak terkalahkan. Dengan kultivasinya saat ini, dia secara alami dapat merasakan bahwa sumber kekuatan magis Kaisar Langit Merah Agung ada dalam bayangan ilusi itu. Dia baru saja mengambil 9 Dao Halberd miliknya dengan kekuatan asli itu, membalikkan Dao besar dan mengacaukan hukum serta aura Dao besar langit dan bumi, menyebabkan 9 Dao Halberd miliknya untuk sementara kehilangan kekuatan abadinya, dan kemudian tanpa malu-malu mengambilnya. Sekarang, apa yang dilakukan Putri Kaisar Surgawi Agung sangat mirip dengan apa yang dilakukannya. Dia berencana untuk langsung memotong kehendak suci yang dianugerahkan kepada Putra Kaisar Langit Merah Agung. Dengan cara ini, Putra Kaisar Langit Merah Agung tidak akan berbeda dengan orang biasa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar bisa membasminya dengan satu tangan. Mengapa dia dikejar-kejar olehnya? Hei, kamu berani melihat ke belakang. Fang Xing sekilas melihat Yan Zhaoge berbalik untuk menyerangnya, dia pun berteriak, berbalik dengan cepat, dan menusuknya dengan tombaknya. Dilihat dari penampilannya, dia tampak kesal terhadap Yan Zhaoge dan tidak peduli dengan apapun. Tolong bantu saya, Nona Chang, untuk menekan bocah ini. Yan Zhaoge melihat dari jauh bahwa pedang kedua Lu Xiaojun, Putri Langit Biru Agung, telah diangkat lagi. Ketika dia melihat Fang Xing berlari ke arahnya, dia sangat gembira, berpikir dalam hati bahwa Putra Kaisar Langit Merah Agung itu hanya mencari kematian. Baru saja, pedang pertama Lu Xiaojun hanya memotong setengah bayangannya di belakangnya, meskipun ia melarikan diri dengan cepat. Kini ketika pedang kedua datang, dia tidak lagi melarikan diri, melainkan menyerang secara langsung. Itu sama saja dengan membiarkan dirinya menghadapi pedang Lu Xiaojun dengan sia-sia. Jika Lu Xiaojun tidak bisa memukulnya, maka dia tidak layak disebut Putri Langit Biru yang agung. Pengadilan kematian. Yan Zhaoge bertekad dalam hatinya. Dengan sekuat tenaga, dia memusatkan seluruh tenaganya dan dengan ganas menekan Fang Xing dengan telapak tangannya. Kamu mencari kematian. Fang Xing juga berteriak keras, menggertakkan giginya, dan bergegas maju sambil melambaikan 9 tombak. Yan Zhaoge telah memastikan bahwa bayangan dunia kesadaran di belakangnya akan segera dipotong oleh Lu Xiaojun, Putri Kaisar Langit Agung, dan dia pun merasa sangat percaya diri. Tetapi Fang Xing juga penuh percaya diri saat ini. Tampaknya dia telah melupakan ancaman pedang surgawi Lu Xiaojun dan hanya menatap Yan Zhaoge. Sampai batas tertentu, mereka berdua tampak sedang berjudi. Ledakan-ledakan, disertai dengan kekuatan abadi yang luar biasa, jarak antara keduanya di udara semakin dekat, dan kekuatan mereka tidak dapat diprediksi. Tampaknya mereka berdua ingin mengambil kesempatan ini untuk menekan pihak lain sepenuhnya. Tetapi kunci kemenangan atau kekalahan mereka tidak terletak di antara mereka berdua, melainkan pada Lu Xiaojun di kejauhan. Seperti yang diharapkan, Putri Kaisar Langit Biru Agung, Lu Xiaojun mengayunkan pedangnya. Tebakan Yan Zhaoge benar, karena dia sudah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia pasti tidak akan melewatkannya. Pedang pertama berhasil dihindari setengahnya oleh Putra Kaisar Langit Merah Agung. Dia licin,
Tetapi pedang kedua begitu dekat, dan Putra Kaisar Langit Merah Agung tidak sengaja menjaganya, dan bahkan memperlihatkan seluruh punggungnya di depannya. Dia hanya mencari kematian. Meskipun, karena dia baru saja mengayunkan pedang, pedang kedua ini sedikit tergesa-gesa dan kurang bertenaga, tetapi dia sangat menyadari kekuatan pedang kehendak surga dan tahu bahwa dia pasti bisa mengenainya. Dia juga tahu bahwa pedang ini pasti dapat memotong kehendak surga di balik Kaisar Langit Merah Agung. Cahaya pedang yang perkasa dan kuat telah menyapu, merobek kehampaan, memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dan di kejauhan, pertaruhan antara Yan Zhaoge dan Fang Xing tampaknya telah diputuskan dengan jatuhnya pedang. Yan Zhaoge juga melihat cahaya pedang, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Niat membasmi terpancar di matanya. Dia siap untuk menekan Fang Xing dengan telapak tangannya, lalu mengambil kembali 9 tombaknya dan menginjaknya dengan keras. Namun, pemandangan yang tak terduga muncul. Pedang itu memang ditebas, tetapi lenyap begitu saja. Hantu dunia di belakang Kaisar Langit Merah Agung tidak hanya tidak terputus, tetapi pada saat ini, bagian yang terputus sebelumnya kembali lagi, dan aura di tubuhnya tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Ledakan. Di bawah kendalinya, 9 tombaknya telah meledak menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini, apa yang terjadi? Yan Zhaoge terkejut. Di saat-saat terakhir, ketika dia hanya berjarak 10 kaki dari Kaisar Langit Merah Agung, dia akhirnya menyadari bahwa Lu Xiaojun telah salah perhitungan dengan pedang itu. Aura Kaisar Liu tidak terpengaruh sama sekali, malah menjadi semakin kuat. Penemuan ini membuat pikirannya menciut rapat. Namun, sekarang dia sudah tergesa-gesa datang ke sini, dia tidak dapat kembali. Namun, karena penemuan ini, Taoismenya terguncang. Bahkan kekuatan 9 Dao Xuantian yang telah diberkatinya pun melemah secara tak kasat mata saat ini. Satu langkah salah, semuanya salah. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengeluarkan raungan teredam dan menamparkan tanpa berpikir. Cahaya abadi bersinar, angin bertiup kemana-mana, langit gelap, dan bahkan dia sendiri tidak tahu hasil dari serangan telapak tangan ini. Fang Xing tahu. Ketika dia berlari hingga jarak 10 kaki, dia jelas melihat keterkejutan di wajah Yan Zhaoge, tapi dia sangat gembira di dalam hatinya. Dengan suara gemuruh yang teredam, 9 tombak ditikamkan ke bawah. Citra virtual dunia di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat nyata pada saat ini, dengan kekuatan tak terbatas. Baik jalan maupun hukum, semua kekuatan yang dapat dimobilisasi terjerat dengan tombak emas ini, membuat kekuatan tombak ini menjadi luar biasa kuatnya. Kemudian dia langsung menyerang telapak tangan Yan Zhaoge, menusukkannya dengan licik dan ganas. Tertawa, hasilnya jelas. Yan Zhaoge mengerang, dan kekuatan telapak tangannya hancur oleh tombak emas penghancur segalanya, berubah menjadi hembusan angin tak terlihat yang menyapu ke segala arah. Akan tetapi, tombak emas itu sama sekali tidak terpengaruh dan langsung menusuk ke arahnya, menembus telapak tangannya hampir seketika, lalu menusuk lurus ke depan dan menembus rongga bahunya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya masih mengerikan, dan langsung menusuk dagingnya, mencabik-cabiknya, mengeluarkan darah dengan deras, dan sosoknya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Di Liu, aku akan melawanmu sampai mati. Yan Zhaoge terkejut dan marah. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melangkah maju, menciptakan pola peri. Tendangan ini memaksa Fang Xing berhenti mengejar, dan dia sendiri menggunakan kekuatan untuk mundur cepat. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak dapat bertarung lagi. Jika dia terus bertarung, dia akan berada dalam bahaya besar. Sebagai putra Kaisar Taixuan, wajar saja jika menyelamatkan hidup adalah hal yang paling penting, jadi melarikan dirilah terlebih dahulu. Karena itu, dia bahkan tidak berencana mengambil kembali 9 tombak. Dia menggunakan kekuatan mundur untuk terbang mundur dengan cepat, sementara sosoknya menjadi kabur. Tentu saja, dia ingin mengulangi trik lamanya dan melarikan diri ke jalan, lalu bersembunyi di tengah kekacauan. Inilah tepatnya metode yang digunakannya saat pertama kali mengetahui bahwa Kaisar Langit Merah Agung sulit dihadapi. Meskipun itu bukan ide bagus untuk melakukan itu mengingat statusnya, dibandingkan dengan nyawanya sendiri, wajah ini tidak ada nilainya. Namun yang tidak disangkanya ialah, walaupun putra Kaisar Langit Merah Agung dipaksa kembali olehnya, masih ada seseorang yang menatapnya. Tepat saat dia mundur dan melakukan metode dao besar, mencoba melarikan diri, matahari yang terik telah menghalangi jalannya di belakangnya. Yan Zhaoge begitu terfokus pada Kaisar Langit Merah Agung hingga dia bahkan tidak menyadarinya. Pada saat dia menyadari permusuhan datang dari belakang, sudah terlambat. 2 cakar setajam dan sekeras emas peri telah mencengkeram punggung dan lengannya. Yan Zhaoge terkejut, tetapi sebelum dia sempat menghirup energi perinya, dia merasakan sakit luar biasa di bahunya. Dengan suara Swiss, lengan kanannya yang sudah terluka parah, terkoyak, membawa pergi sebagian besar dagingnya. Anda, Yan Zhaoge terkejut dan marah.
Dia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Ketika dia berbalik, dia melihat burung gagak emas yang licik. Lelaki itu masih memegang separuh lengannya yang patah dengan cakarnya dan menatapnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nama burukmu. Ia tampak tertegun sejenak, lalu menoleh dengan tatapan serius, dan berkata dengan suara yang dalam dan dingin, seolah-olah ia adalah seorang master yang memiliki peluang besar untuk menang dulu. Aku, Master Jin, hanya mencabik-cabik yang namanya ada kata burung bangau. Sekarang aku telah berkembang, dan aku akan mencabik-cabik semua yang bersayap. 1750